Iya, selamat malam semua ya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Jadi kalau kita berbicara tentang afirmasi, apakah afirmasi itu sehat atau tidak? Itu ya kalau yang namanya sehat atau tidak itu, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, pada saat kita berbicara bareng-bareng di fakultas kemarin kan, yang namanya kesehatan mental itu ukurannya bergeser dari waktu ke waktu ya, sesuai dengan ukuran yang dipegang dunia saat itu. Misalnya adalah tentang seksualitas gitu. Itu bergeser gitu ya. Di zaman waktu itu yang namanya zaman yang di mana Ratu Victoria itu sangat berpengaruh di dunia gitu ya. Di dunia Ratu Victoria itu bahkan ada undang-undang. Victoria itu membuat undang-undang. Perempuan Inggris tidak boleh membayangkan tentang seks begitu. Lo membayangkan aja nggak boleh gitu. Sampai yang namanya Ratu Victoria itu saking terobsesinya dengan hal-hal yang merangsang dalam tanda petik itu, meja piano itu disaruni itu karena dianggap bisa membuat horny. Tapi meja piano gitu ya. Ya sama aja sih kalau sama di negara bumi bleber itu susunya wedus itu dikutangi, disuruh tutup. Siapa lo yang horny lihat wedus itu? Itu ya ada sih dok, wedus diwedai. Iya wedus dipupuri. Nah itu adalah ukuran kesehatan. Nah, karena kesehatan itu sendiri, kedokteran itu berawal dari sebuah keyakinan. Kedokteran itu keyakinan, kesehatan itu keyakinan gitu. Dulu ya. Sekarang mulai bergeser bahwa yang namanya kesehatan itu berdasarkan biologi gitu ya, tapi tidak sepenuhnya gitu. Karena yang namanya kedokteran itu ya memang bukan biologi, tidak sama dengan biologi. Kalau dalam biologi kan tidak ada yang namanya normal atau tidak normal, itu nggak ada gitu ya. Semua adalah variasi dari kehidupan, itu dalam biologi. Tapi dalam kedokteran itu memang berpihak pada manusia nih. Nah, sekarang kita kembali ke namanya afirmasi. Afirmasi itu sehat atau tidak gitu ya. Sekarang kita lihat ya, studi kasus. Afirmasi itu sebetulnya adalah kita itu maunya apa terus diiyain, itu pada dasarnya kayak gitu. Afirmasi itu otak kita tuh pengennya apa. Jadi sebetulnya otak manusia itu tidak dirancang untuk mempercayai sesuatu yang benar atau yang salah, dibedakan enggak gitu. Otak kita itu dirancang mempercayai apa yang ingin kita percaya gitu. Ya, otak kita terancang demikian. Kenapa gitu? Karena ya sekali lagi kenapa otak kita itu sekarang ini bekerja seperti ini, itu sejarahnya adalah secara evolusioner gitu ya. Secara evolusioner karena secara evolusi itu yang sesuai atau yang fit dengan seleksi alam yang bertahan gitu ya. Afirmasi ini salah satunya memberikan advantage atau memberikan keunggulan evolusioner, memberikan ikatan kelompok yang kuat. Itu yang lebih diperlukan gitu. Instead atau alih-alih informasi itu benar atau salah, nggak penting gitu. Sebuah informasi itu bagi manusia itu nggak penting, benar atau salah itu nggak penting gitu. Yang penting itu bisa menyenangkan atau tidak, bisa mengikuti selera atau tidak, bisa mengafirmasi, memenuhi keinginan kita apa tidak gitu. Sejak ribuan tahun manusia itu nggak peduli kok tentang benar salah itu. Yang penting jawaban itu memuaskan gitu, memuaskan. Manusia itu paling nggak suka loh dijawab tidak tahu, itu paling nggak suka gitu. Ya, dijawab nggak tahu. Misalkan ini ada pasien ini Mbak Dian ya, Dani dok, Mbak Dani ya, itu datang ke Mbak Dani itu ya, pasien itu terus tanya, Mbak Dani bilang nggak tahu, besok pasien itu nggak datang lagi kok ke sampean. Iya. Betul. Ya, itu Mbak Kusuma Wardani itu ya. Jenenge Jawa itu. Dani wae, Dok. Ya wis, Mbak Kusuma Wardani. Duwowo.
Ono Siti Munawaro Plekenut Mutmainah itu. Nih jebule ditaleni Rafia ya ada ya. Lah kan ditaleni Rafia. Nah, ini ya sebetulnya. Ya itu sekarang kalau Mbak Dani itu bilang enggak tahu, besok pasien itu enggak datang lagi gitu. Bidannya goblok gitu ya. Itu saya alami sendiri gitu. Saya alami sendiri. Waktu saya datang dinas waktu itu WKS ya, wajib kerja sarjana di Kalimantan. Saya bilang sakit saya ini apa? Wah, belum tahu gitu ya. Karena masih memerlukan. Loh, pasiennya itu nggak mau datang lagi. Dan pasien itu hanya perlu afirmasi, alih-alih diberitahu yang sebenarnya bagaimana. Waktu itu saya dinas di Kabupaten Pasir di rumah sakit gitu ya. Saya datang itu dengan idealisme sebagai dokter gitu ya. Tapi ternyata idealisme sebagai dokter praktek itu tidak kompatibel dengan kondisi waktu itu. Memang saya waktu itu masih sangat tidak cerdas secara emosi itu. Sangat tidak cerdas itu. Idealis itu ada hal-hal idealis tapi cerdas, ada idealis nggak cerdas ya ada. Saya termasuk yang idealis nggak cerdas waktu itu tahun 90. Terserah sih, penting ngomong gitu ya, Dok. Iya. Jadi waktu itu pasien datang, terus kemudian dia minta disuntik, saya tidak mau. Bapak tidak perlu disuntik gitu. Bapak obat aja ini. Saya biasanya disuntik. Loh, tidak perlu Pak gitu. Pasien di poli rumah sakit yang biasanya itu 1 hari itu hampir 200 itu. Setelah saya praktek di situ 1 minggu, tinggal 15 biji sehari gitu. Beneran, saya tidak mau nyuntik di poli, ya saya tidak mau. Dan kalau saya tidak tahu ya tidak tahu. Belum tahu, besok dicek lagi ya labnya gitu. Mereka tidak suka. Ya. Nah, manusia memang demikian gitu. Saya waktu itu juga merasa sih, ini yang bermasalah saya kok ini. Kenapa pasien itu nggak mau datang ke rumah sakit? Itu cuman salahku di mana? Aku nggak tahu gitu. Ya. Jadi pentingnya afirmasi itu bukan memberikan keterangan ini benar atau salah. Ya. Karena saya menegasikan atau memberikan informasi tidak kepada apa yang diinginkan oleh orang. Orang datang itu ya, saya itu di Kalimantan Timur sana di Kabupaten Pasir ya, daerah waktu itu belum ada Penajam Pasir Utara itu belum ada, jadi itu masih Pasir Penajam aja. Itu pakaian dari pasir namanya Pasir. Pasir itu juga sekarang sih, dulu namanya Pasir. Jadi iya dulu nyebutnya Pasir, PASIR gitu ya, itu Pasir. Bukan gitu, pasar. Ya. Bukan pasar gitu ya, Pasir. Waktu itu. Nah, waktu itu saya juga merasa bahwa ini kenapa pasien lari semua ya gitu. Lari, enggak ada yang datang. Jadi 1 minggu saya praktek di rumah sakit umum Pasir itu. Sehari pengunjungnya cuma 15 dari hampir 200 sehari gitu. Ya. Kalau pasien di ruangan ya tetap banyak karena mereka akan terpaksa ya. Kalau di poli itu kan pilihan gitu ya. Iya, betul. Milih. Jadi pilih itu ya, pilih. Jadi waktu itu ya terkenal saya itu dokter bungul, dokter bodoh gitu. Ya bisa jawab gitu. Tahu Dok Bungul, Dok. Saya pernah di Kalimantan, Dok. Orang yang di Kabupaten Pasir itu kan bahasanya bahasa Banjar. Gitu. Banjar gitu ya. Iya, betul. Dokternya bungul gitu. Iya. Bujur, Dok, bujur. Banar bungul. Banar bungul lah. Ya. Banar bungul ya. Waktu itu saya memang dianggap dokter bungul. Saya nggak peduli karena memang saya nggak tahu gitu. Ini studi kasus saja ya bahwa namanya afirmasi itu afirmasi itu penting untuk mengikat kelompok gitu ya. Nah, saya tidak mau memberikan afirmasi atas dasar idealisme gitu. Pertanyaannya, apakah ini sehat? Ya, yang kita temukan paradoks itu.
saya dalam secara tidak langsung ya, dan saya tidak ada intensional sih sebetulnya membuat masyarakat makin pinter itu nggak ada. Saya nggak punya angan-angan membuat masyarakat pinter itu enggak gitu ya. Cuman saya enggak, saya hanya berpegang pada idealisme dokter itu harusnya bagaimana gitu. Iya, betul. Ya. Saya ada salah satu sumpahnya, saya hanya memberikan keterangan dan pengobatan sesuai dengan keilmuan saya. Kalau saya nggak tahu ya ngomong nggak tahu gitu. Yeah. Ternyata satu pasal yang saya pegang itu membuat bermasalah gitu. Jadi kayaknya ada pasal-pasal dalam kode etik yang tidak relevan gitu. Di masyarakat kita loh ya. Iya, nggak relevan. Waktu itu saya bilang, saya pun nggak sadar waktu itu bahwa idealisme saya memegang bahwa saya kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, itu afirmasi itu, ketidaktahuan dibilang tidak tahu itu memberikan rasa tidak nyaman pada hampir semua orang gitu. Ya ada sih orang yang kalau diberi tidak tahu itu ya emang tidak tahu gitu ya, tidak apa gitu ya. Nah kita itu sejak kita itu kaya dengan bahasa, kaya dengan narasi, emang kita diajarin sok tahu sih gitu ya. Ya, kita diajarin sok tahu. Gitu, ya. Sekarang misalnya bidan itu, sekolah bidan berapa sih misalnya belajar patofisiologi gitu kan? Semester. Satu semester. Itu pun lebih condong ke patofisiologi. Ya, patofisiologi kebidanan. Iya. Lah tapi loh yang berobat ke bidan itu kan ya bukan orang hamil aja. Betul. Panas, paru-paru basah, bengek ya. Apalagi nih di desa-desa. Iya, gitu. Dipikire ya wong bidan itu wis padha ambek dokter spesialis sembarang gitu ya. Bukan hanya dokter spesialis sembarang, semua tahu gitu. Ya. Paranormal ya. Iya gitu ya. Nah, itu yang ada yang ada dalam harapan semua orang gitu. Orang itu ini studi kasus ya. Nah, tidak selalu orang seperti saya. Ini kebetulan saya itu ekstrem goblok ya. Ekstrem tidak cerdas dalam hal emosi lama gitu ya. Itu tidak cerdas. Sehingga afirmasi itu bagi saya itu kebohongan gitu. Bagi saya loh ya dulu saya nggak mau ngomong apa adanya gitu. Tetapi ada dampak lain dari ketidakmauan saya memberikan afirmasi gitu ya. Apa dok? Iya, saya dipanggil kepala dinas sampai dipanggil ke yang namanya dulu itu dinas itu kalah sama yang namanya Kanwil. Dipanggil ke Samarinda, ada apa masalahnya? Saya ngomong aja apa adanya, malah disalah gitu. Ya nggak boleh gitu. Dokter itu harus membuat nyaman itu ya. Dokter itu ada idiom bahwa make comfort always gitu, membuat orang nyaman itu selalu gitu ya, selalu. Menyembuhkan itu jarang gitu ya. Kita itu jarang menyembuhkan, tapi membuat nyaman itu harus selalu. Jadi idiom-idiom yang ada dalam dunia kedokteran itu bagi saya ya sejak kedokteran ini keyakinan gitu ya. Sejak lama bapak kedokteran misalnya Hippocrates ya, bapak kedokteran itu. Yang kalau bapak kedokteran itu kan namanya Ibnu Sina itu. Hippocrates itu yang punya sumpah Hippocrates. Dia itu lepas dari sebuah keyakinan keyakinan klinik ya. Hippocrates itu mempunyai pemikiran bahwa kalau orang itu sakit yang bermasalah itu ya yang ada dalam tubuhnya, bukan penunggu pohon cemara, penunggu danau, penunggu sungai yang marah atau langit marah sama kita. No, gitu ya. Hippocrates itu kalau manusia itu sakit, yang bermasalah itu ya yang ada dalam diri manusia itu gitu. Tapi dia membuat keyakinan baru gitu bahwa dalam tubuh kita itu ada 4 cairan. Itu keyakinan itu. Dan itu dipegang ribuan tahun, bahkan Ibnu Sina ikut-ikut. Ibnu Sina itu ngekor Hippocrates dalam hal ini loh ya, dalam hal empat cairan ini, 4 cairan itu Hippocrates itu. Nah,
Sekarang kalau kita berbicara mengenai afirmasi itu, bayangin aja, kalau zaman itu ada orang dokter yang tidak mengafirmasi keyakinan bersama ada 4 humor ini, ya nggak datang orang gitu. Ya, orang akan bubar gitu. Ya, jadi afirmasi itu menyehatkan atau tidak? Gitu. Yang kita temukan paradok, dalam satu hal menyehatkan, dalam banyak hal tidak sehat. Gitu. Tidak sehat dalam banyak hal. Kenapa misalnya? Bayangin aja ribuan tahun dokter-dokter berpegang pada keyakinan 4 humor yang sebetulnya nggak ada. Gitu. Ya gitu. Sebetulnya nggak ada gitu. Sebetulnya nggak ada. Nah, ini adalah model afirmasi gitu. Afirmasi. Nah, sekarang kalau kita berbicara kan tadi apa namanya SDWD KLLJ Kusuma Wardani ini kan mengatakan ya ini kan berbicara mengenai afirmasi yang diperlukan oleh banyak orang. Iya. Hanya saja dunia sudah berkembang ya. Dunia ini sudah berkembang. Kesehatan kita bukan lagi berpegang pada keyakinan tetapi evidence based ya. Evidence based itu berdasarkan bukti bahwa pengobatan bahkan yang namanya diagnosa itu harus berdasarkan evidence, berdasarkan bukti gitu. Nah, evidence based kelas 1 misalnya itu sudah jelas dilakukan kepada ratusan ribu orang, multi etnis, multi center gitu ya, multi ras gitu ya, itu multinasional itu banyak itu sehingga menghasilkan kalau dalam dunia kedokteran itu menghasilkan istilahnya standar gitu ya, standar gitu ya, standar itu pengembangan standar gitu. Nah, kalau misalnya evidence based kelas 2 gitu turun itu ya belum standar tapi bisa dipakai sebagai acuan gitu ya, itu sebagai acuan gitu. Belum standar gitu. Nah, ada yang misalkan bagaimana dengan testimoni pasien tidak masuk dalam evidence base, nggak bisa. Testimoni pasien itu tidak bisa atau tidak mempunyai nilai evidence base, nggak punya. Testimoni bisa enggak menjadi evidence? Bisa. Testimoni siapa? Testimoninya ahli itu. Misalnya profesor doktor gitu ya. Dia praktek 40 tahun gitu. Testimoninya tentang pasien-pasiennya itu mempunyai nilai evidence base gitu ya. Misalnya contohnya aja profesor doktor Satya Negara, spesialis bedah saraf gitu. Lah, dia praktek mulai tahun 70 sampai sekarang gitu ya. Kesaksiannya, testimoninya dia tentang pasien-pasiennya. Saya selama praktek 50 tahun itu ya. Dia itu mempunyai nilai. Tapi kalau testimoninya Kusuma Wardani ya, enggak ada gitu. Loh, enggak bisa, itu tidak bisa dipakai, enggak bisa gitu. Apalagi testimoninya pasien gitu. Nah, sementara kita itu sering memberi afirmasi karena sama-sama tidak tahu. Bayangin aja gitu ya. Manusia ini dalam segala hal hampir rasional ya, tiap harinya. Kecuali dalam kesehatan, tidak rasional belas. Tidak rasional belas. Misalnya, hampir semua orang kalau jahitin baju datang ke tukang jahit. Saya belum pernah mau jahitin baju lihat orang datang ke tukang las, itu nggak pernah. Gitu. Nggak pernah gitu ya. Mau nambal sepeda motor, datangnya ya ke tukang tambal ban. Gitu. Saya belum pernah ada orang mau nambal sepeda motor datang ke apotik, itu nggak pernah lihat gitu ya, nggak pernah lihat gitu. Mau bangun rumah ya yang didatangi adalah ahli bangunan ya, kontraktor bangunan, insinyur gitu ya. Loh, kalau kesehatan kok nggak bisa gitu, kenapa gitu? Datang ke orang pintar, artinya berdoa. Dalam segala hal manusia itu mencoba memberikan kepada ahlinya gitu. Kecuali ke dalam dunia kesehatan.
datang ke orang pinter yang tidak pernah belajar anatomi, nggak pernah belajar histologi, nggak pernah patofisiologi, nggak pernah gitu ya. Padahal jelas-jelas dokternya pinter, sekolahnya suwe. Ya, bukan itu maksudnya adalah mereka yang yang nggak ngerti bukan apa-apa. ahlinya, Ya. bukan ahli, tapi dia percaya gitu. Alasannya kan, lu kesehatan kita penting lah, justru penting seharusnya diserahkan kepada ahlinya. Gitu. Ya itu. Loh, yang namanya kesehatan itu bukan hanya ilmu, doa itu kan ya. Gini aja deh, kamu pernah kepikiran nggak sepeda motormu bocor, kamu tak bawa ke tukang doa gitu, ke tukang doa supaya didoakan sepeda motornya itu bocornya hilang gitu. Loh, doain ban bocor aja nggak bisa kok, mau doain kanker gitu loh ya gitu. Itu kalau pikirannya waras. Ini kita bicara tentang afirmasi. Hanya saja kita memang, otak kita memang tidak dirancang untuk seperti itu gitu. Ya. Apakah ini keuntungan? Loh iya, ini keuntungan karena apa gini ya. Kalau jawabannya kenapa, Dani? Tahu nggak alasannya? Kenapa dalam hal kesehatan kita kok nggak rasional? Apa ya? Belum tahu. Gini. Sampai 100 tahun yang lalu, ya, sampai 100 tahun yang lalu, dokter itu sudah tahu penyakit itu apa. Gitu ya. Dokter itu sudah tahu penyakit tipes itu sejak ratusan tahun yang lalu. Dokter itu sudah tahu TBC itu ratusan tahun yang lalu. Ya. Dokter itu tahu yang namanya Black Death, pandemi, 3 kali menghantam Eropa itu. Sebabnya apa mereka sudah tahu. Ya, sampai flu Spanyol 100 tahun yang lalu itu sebabnya tahu gitu. Hanya saja waktu itu sampai 100 tahun yang lalu, pandemi 100 tahun yang lalu mengenai yang namanya flu Spanyol itu terjadi. Orang datang ke dokter sama datang ke pendeta, hasilnya sama. Sama-sama matinya itu. Dokter juga belum tahu obatnya ya. Dokter belum punya antibiotik. Tahun itu yang namanya transfusi juga belum paham itu, apalagi yang namanya ventilator kita nggak punya gitu ya. Belum tahu itu. Jadi orang penderita flu Spanyol itu ya flu Spanyol itu 100 tahun yang lalu, 1918 sampai 1924 itu ya, 6 tahun pandemi. 20% penduduk dunia mati. 20% penduduk dunia mati. Datang ke dokter sama datang ke pendeta, hasilnya sama. Sama mati. Bedanya gini, kalau sampai ke dokter itu dikasih tahu, wah Bu, ini anaknya atau suaminya atau adiknya ini bentar lagi mati. Gitu. Karena dokter tahu ini proses mati. Tapi kalau datang ke pendeta, mari kita berdoa supaya diberi harapan, supaya sembuhkan. Enak mana? Enak yang menyenangkan tapi sebenarnya enggak. Iya itu masa itu adalah jawabannya. Kenapa sampai sekarang itu otak kita itu masih nembok? Karena yang namanya 100 tahun yang lalu itu baru 3 generasi gitu. Jadi otak kita masih seperti Mbak Buyut kita itu gitu. Ya, cara kerja otak kita itu tidak bisa revolusi dalam waktu 100 tahun, nggak bisa gitu. Makanya itu sekarang itu kalau kita itu diberikan hal-hal yang menyenangkan, hipnoterapi segala macam, seneng gitu. Padahal kalau saya tanya hipnoterapi satu pertanyaanku, yang kamu terapi itu sakit apa sih gitu? Penyakit apa yang kamu terapi sama hipnoterapi itu? Ayo sebutin aja gitu. Satu aja itu. Nggak ada penyakit yang sembuh, Dok. Cuman kalau yang di persalinan itu, Dok, kan ada hypnobirthing itu, Dok. Yang kita lakukan ya pada saat itu merubah mindsetnya dia untuk yang ketika bersalin melahirkan itu kan pasti ada his kontraksi, Dok. Jadi dia menganggap bahwa ketika ada kontraksi itu kita bayangkan ke mereka bahwa itu proses yang normal supaya persalinan segera. Ada evidence base-nya enggak? Kalau evidence base-nya enggak ada. Kalau yang penelitian gitu, Dok, penelitian apa? Dasarnya apa? Apakah iya? Terus kemudian apakah pernah ada penelitian memang benar kalau kemudian diberitahu his-nya berkurang, berapa penelitiannya di mana? Enggak ada. His-nya enggak berkurang, Dok.
Hisnya tetap, tapi setidaknya dia bisa lebih tenang. Terus berapa persen itu? Berapa persen orang itu kayak gitu? Nggak semuanya. Nggak ada gitu. Pernah nggak diteliti berapa orang yang kesakitan atau tidak bisa nahan his terus kemudian dibegitukan terus kemudian membaik berapa persen gitu? Angkanya nggak ada gitu. Gini loh Dani, kalau misalkan ada obat batuk, 100 orang batuk dikasih obat, 80 orang membaik. Ini obat bagus, 80%. Lah kalau kemudian 100 orang dikasih obat batuk yang membaik cuma 3, ini kebetulan aja gitu itu. Testimoni 3 orang tidak bisa menegasikan 97 orang yang itu, ini, nah, tapi ya Dani, untungnya manusia itu berpikirnya tidak seperti pikiranku itu, ya. Makanya itu yang namanya klinik pengobatan tradisional sampai sekarang masih laku, memutar roda ekonomi, memberikan manfaat gitu, ekonomi sembuh enggak gitu. Orang tipenya diafirmasi, makanya itu kalau orang percaya yang namanya hipnoan itu datang ke kamu lah ya nggak apa-apa Dani gitu. Yang penting senang gitu ya. Itu tadi itu yang namanya afirmasi. Itu afirmasi. Nah sekarang pertanyaannya, afirmasi itu menyehatkan apa tidak? Kalau kita membahas di sini yang kita temukan paradoks itu. Satu, kalau dalam dunia kedokteran itu tidak ada evidence base-nya, tidak ada bukti yang mengiyakan klaimmu itu. Itu klaim loh ya. Klaim itu. Klaimnya orang tarik napas, keluar napas, orang stres kok disuruh tarik napas, tarik tunai itu stresnya agak lumayan, tarik tunai kasih ini. Orang stres orang stres disuruh tarik napas, gimana hilang napas? Gitu. Nah, kasih tarik suruh belanja, stresnya berkurang. Hilang. Iya berkurang. Ini sekarang afirmasi model begini di zamannya, di suatu zaman itu sangat bermakna untuk membuat orang itu berkurang yang namanya penderitaannya. Ya, pernah berkurang itu. Bayangin aja kita misalnya datang ya, flu Spanyol itu datang, mari kita berdoa, mati itu ya. Tapi orang yang mati tidak bisa memberi kesaksian. Yang selamat memberi kesaksian. Habis didoain selamat, dia berita. Dia tahu bahwa, bahwa 90% orang yang didoain itu tetap mati. Gitu. Benar. Nah, ini yang namanya afirmasi. Afirmasi. Gitu. Dalam banyak hal, afirmasi itu menyenangkan. Dan senang itu sehat. Gitu. Ya, tapi apakah itu menghilangkan penyakit? Yo enggak sih Dani gitu ya. Enggak gitu ya. Nah, sekali lagi kedokteran itu dalam waktu yang lama adalah merupakan keyakinan itu. Sehingga afirmasi di dunia kedokteran hal yang paling penting itu. Ada istilah cocok sama dokter itu. Sudah lihat, tok aja sudah sehat gitu. Sugesti. Itu ya, itu betul-betul tidak masuk nurul tidak masuk nalar, tidak habis fikri gitu ya. Betul dok, suami saya juga gitu dok. Padahal yo radang biasa, tapi kalau belum dipegang sama salah satu dokter ramari-mari. Nah itu kan bentukan afirmasi, padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Nah itu sebabnya yang namanya hal-hal yang bersifat subjektif itu bisa dipengaruhi oleh afirmasi subjektif ya. Subjektif itu. Misalkan nyeri itu kan subjektif itu. Tapi kalau nyeri kanker, mbok masih kamu ketemu orang yang kamu percaya ya tetap nyeri gitu. Benar. Nyeri patah tulang, kamu datang itu dipegang orang yang kamu percaya tetap jerit-jerit ya. Yang bisa berkurang itu kalau nyerinya itu nggak sekiro gitu ya. Itu yang bisa istilahnya dikurangi dengan hal-hal yang bersifat afirmatif tadi ya. Tadi itu apakah misalnya his itu kan nyeri memang. Setiap orang daya tahan terhadap nyeri itu beda. Beda. Gitu. Beda ya.
beda, sehingga ada orang yang dengan ayo Bu tarik napas itu, ini apa, terus kemudian itu hilang. Ya itu hilang. Tapi bayangin aja kalau nyerinya itu dia itu solusio plasenta. Oh, kamu afirmasi ya nggak bisa gitu. Iya. Saya ada perdarahan, ngerti bablas dok. Nah itu dia gitu ya. Afirmasi itu bahaya. Kalau nyerinya nyeri gitu. Mungkin ada beberapa orang yang kemudian diberikan sugesti gitu ya. Sugesti itu nyeri hisnya berkurang gitu. Ya. Mungkin karena tidak ada data tentang itu tidak ada. Gitu. Data berapa orang yang disuruh tarik napas, terus kemudian hisnya itu berkurang, tidak ada. Gitu. Tidak ada. Gitu. Sehingga klaimnya itu ya sekedar klaim saja. Gitu. Nah, afirmasi. Tapi dalam hal ini, pada saat dimana tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali itu, ya lumrah lah, lumayan lah ya ada orang yang berkurang gara-gara beginian gitu ya. Ya sama lah dengan meditasi itu. Meditasi itu dianggap meditasi itu bisa membuat orang tenang, hidupnya bahagia. Pertanyaannya dari 1.000 orang meditasi yang bahagia dan tenang berapa orang gitu. Nah kalau cuma 2 orang ya kebetulan aja itu namanya. Orang cuma 0,2% gitu ya itu. Nah itu yang begini-begini adalah otak kita memang tidak dirancang untuk membedakan benar dan salah, sehingga afirmasi itu jauh lebih menonjol ketimbang konfirmasi dalam otak kita. Tidak bakalan otak kita tuh menanyakan datang terus mikir bener nah, yang dibilang bidan Dani ini bener apa enggak sih, terus dia googling enggak itu. Sepenting sesuai hati. Iya, sesuai dengan kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percaya pada umumnya loh ya. Gitu. Kecuali anak-anak kentir kayak saya gini dari kecil bener ini enggak, besok tak buat upak salah. Gini loh yang bener lah. Guru digituin kan ya marah. Ngamuk gitu ya. Jadi saya dari kecil itu enggak cerdas secara emosional. Bermasalah terus itu. Kalau ada orang ngomong gitu, bener apa enggak? Tak cari jawabannya. Besok salah, tak datangin gurunya. Pak salah Pak, yang bener itu gini gitu loh ya. Marah lah gurunya ya. Itu adalah bagaimana otak kita demikian. Kenapa sih sebetulnya gitu? Sebetulnya ini adalah kalau bisa dibilang pergeseran sih sebetulnya gitu. Karena otak binatang tidak dirancang untuk seperti itu awalnya ya. Otak binatang itu dirancang untuk melihat perbedaan, bukan melihat persamaan gitu ya. Otak binatang itu tidak macam gitu ya. Misalkan Dani gitu ya. Dani sama sopo wingi panitiamu itu misalnya. Isti itu ya, itu. Nah, Dani sama Isti itu sebetulnya jauh lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Hidungnya tetap sama, bolongannya loro. Ya, yo gitu, kupingnya yo loro, nang kanan kiri gitu ya. Janggutnya yo janggut itu ya, tetapi sekali lihat itu orang akan bisa mengenai bojomu langsung beda, akan melihat itu langsung lihat ini Isti ini Dani itu. Otak binatang memang dirancang untuk membedakan mana yang namanya mangsa, mana pemangsa gitu. Itu untuk menyelamatkan gitu. Hanya saja perkembangan otak manusia sejak 350.000 tahun yang lalu, kita itu punya narasi itu senjata untuk memperkecil perbedaan gitu ya. Narasi gitu ya, memperkecil perbedaan. Karena yang namanya manusia itu secara biologis otak kita tidak dirancang untuk bisa tubuh kita itu bergerombol dalam jumlah yang besar itu nggak bisa gitu. Manusia itu paling banter ya bergerombol itu 30 sampai 50. Lebih dari itu cenderung berpisah gitu ya. Cenderung berpisah. Nah, narasi yang memberikan afirmasi tadi itu memberi ikatan kelompok yang kuat gitu ya. Sehingga ratusan ribuan bahkan jutaan orang bisa menyatu dengan afirmasi gitu, dengan narasi tadi itu yang namanya realita intersubjektif itu ya. Itu kita membuat kelompok itu ya. Kita mengafirmasi ya. Kita kan dulu pernah ya kita tuh menyatu dalam sebuah
kerajaan yang gede. Iya, nggak pernah ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu itu. Saya mempertanyakan, bener nggak sih Majapahit itu menguasai Kalimantan, malah dimarahi kok gitu. Saya cuma mempertanyakan gitu ya. Saya cuma mempertanyakan, ada nggak sih misalkan di Kabupaten Pasir ini sisa-sisanya Mojopahit, misalnya sandalnya Gajah Mada ketinggalan di sini gitu ya. Hal-hal yang semacam itu kan saya perlu konfirmasi. Yeah. Tapi itu bisa mengancam persatuan kita gitu. Mengancam persatuan kita. Kita sudah kadung percaya ya pada narasi bahwa Indonesia ini dulunya adalah kesatuan dari Sabang sampai Merauke di bawah Panji Mojopahit gitu ya. Mempertanyakan hal itu bisa merusak narasi yang bisa mempersatukan kita. Gitu. Ya. Hal yang semacam ini, alih-alih orang itu mau mencari konfirmasi, ya diafirmasi aja. Oh iya gitu ya. Ya, sampai lagunya Gomblo itu sampai itu. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang Jaya Nusantara lama, apalah gitu ya. Nah, saya ini cenderung tidak bisa mengafirmasi dari kecil gitu ya. Misalnya dulu waktu SD, SMP lah itu diberitahu negara kita itu tempatnya strategis antara 2 benua sama 2 lautan. Saya nanya, itu strategis bagi siapa Pak? Itu. Ya. Strategis bagi siapa gitu. Wah, kenyataannya kita ya gini-gini aja gitu. Itu strategis bagi siapa gitu. Nah, itu yang namanya konfirmasi dan afirmasi. Nah, afirmasi itu kalau kita tanya sekali lagi, afirmasi itu karena sejarah panjang dan otak kita tidak dirancang itu, dan kita kemudian itu bergesernya itu, dan akhirnya manusia itu bisa bergerombol, bisa mengumpulkan manusia itu ribuan bahkan jutaan bekerja sama dalam satu kelompok. Itu karena afirmasi gitu ya. Afirmasi. Nah, makin lama setelah ada yang namanya revolusi industri itu dilanjutkan dengan revolusi pengetahuan ilmiah gitu. Narasi-narasi itu sudah tidak ada yang tidak relevan lagi gitu, untuk membuat ikatan kelompok yang kuat gitu. Ya. Jadi kita makin tahu bagaimana membuat ikatan kelompok yang lebih kuat. Alih-alih dengan narasi masa lalu gitu ya. Masa lalu gitu. Itu beda gitu ya. Bahkan kalau misalkan di Jepang itu mereka tidak tahu loh gitu, bahwa mereka itu pernah menjajah Indonesia. Nggak pernah tahu gitu. Ya, mereka tidak tahu itu. Bagi nggak penting, yang penting hidupnya sekarang gimana kita bisa kerjasama, gimana caranya membuat jalanan itu rapi, bagaimana membuat kota itu teratur gitu ya. Gitu ya itu. Semangat Bushido itu yang digembar-gemborkan di sini, soalnya nggak kenal itu ya. Nggak kenal itu. Narasi gitu itu wow, saking takutnya orang-orang Amerika karena yang namanya revolusi pengetahuan ilmiah itu, Jepang itu pernah Amerika merasa terancam sama Jepang karena Jepang mempunyai yang namanya transistor ya, dengan Walkman, mobil-mobil kecil laris di pasaran Amerika, sampai orang Amerika takut sama yang namanya Jepang itu. Film-film tahun 80-an itu mendadak itu ya ada yang namanya ninja lah gitu ya, namanya Yakuza. Lalu di Jepang udah nggak ada itu. Namanya Yakuza itu cuma preman pasar aja kok gitu. Jadi itu ya, tapi ketakutan tentang Jepang itu dibangun oleh orang Amerika gitu. Dibangun itu. Oh, ninja gitu ya, film-film ninja, Enter the Ninja, tapi selalu gambarannya kalau ada orang kulit putih belajar ninja, orang Jepangnya kalah. Gitu, selalu gitu ya. Gitu ya itu. Nah, ya gitu. Nah, akhirnya ya sekarang kita paham bahwa yang namanya narasi itu ya bisa menguatkan itu, tetapi tidak sekuat pemahaman kalau kita itu dilatih untuk menurunkan entropi secara bersama-sama gitu ya itu. Jadi yang namanya orang Jepang ya nggak perlu membahas kita dulu pernah menguasai Asia, nggak penting itu. Yang penting sekarang hidup bareng, makmur, sejahtera, semuanya
bahagia gitu ya itu. Bagaimana ya dari kecil, anak kecil tidak pernah diajari nenek moyang kita dulu orang pelaut, gemar mengarung sungai samudra, nggak penting gitu ya, nggak penting. Tapi nah berkembangnya pengetahuan ilmiah ini membuat kita tahu caranya bahwa bagaimana kita bekerja sama dalam skala yang besar banget itu ya, tanpa sebuah narasi atau narasinya itu tidak berlebihan gitu ya. Gitu. Karena narasi itu sekarang ya tetap relevan ya, tapi ada narasi-narasi yang sudah tidak relevan gitu. Karena misalnya narasi-narasi yang tidak atau bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah gitu. Narasi bertentangan dengan fakta ilmiah. Bahwa kalau kemudian dulu ya suku Maori gitu, suku Maori itu yang ada di New Zealand itu. Mereka ada beberapa suku ya di Maori di New Zealand, salah satunya Maori. Mereka itu bisa bersatu karena keyakinan yang sama. Mereka terbuat dunia ini awalnya itu dari seekor kadal gitu ya. Itu kan narasi gitu ya. Kadal raksasa gitu. Tapi itu membuat masing-masing suku di New Zealand itu, di daerah New Zealand itu, mereka tidak dalam satu hal mereka bisa diikat oleh satu keyakinan. Tetapi kan ya Mak, bahwa dunia ini berasal dari kadal itu kan gampang dibantah sekarang dengan pengetahuan ilmiah. Gitu ya. Jadi narasi bahwa asal muasal kehidupan dari kadal itu ya sudah tidak relevan. Gitu ya. Dulu pernah itu menyatukan di daerah Polinesia Selatan gitu ya. Itu. Nah hal-hal yang semacam ini dulu ya saling mengafirmasi. Yo kadal. Kadal bunting gitu misalnya mereka memberikan afirmasi yang tidak sesuai dengan fakta, tapi otak kita tidak dirancang untuk membedakan benar atau salah. Kita hanya percaya kepada apa yang ingin kita percayai gitu. Nah hanya saja sekarang masing-masing orang itu mempunyai posisi yang berbeda-beda pada perannya dalam kehidupan ini. Ya. Bagaimana sekarang kita tahu yang namanya perang itu sekarang tidak sehat. Sekarang gitu ya. Dulu perang itu betul-betul bagian dari kehidupan yang membuat dunia ini bergerak gitu ya. Perang itu membentuk peradaban dulu gitu ya. Dulu perang itu membentuk peradaban. Kenapa? Sumber daya sangat kecil, mereka itu sangat berantem. Jadi gini ya, kalau ada sebuah desa kekurangan makan, sementara tetangga desanya itu kelebihan makan, bagaimana caranya menggerakkan masyarakat untuk menyerang merampok, ini penting. Kalau enggak ini desa ini mati. Gitu. Nah desa ini juga gitu, penting untuk mempertahankan. Ya, tonggo desa ini ya, tetangga desa itu, bahwa ikatan kelompok itu diperlukan tadi ya, bagaimana mereka itu saling berebut. Kalau enggak mereka sama-sama mati gitu ya. Dan perang itu membentuk peradaban pula gitu ya. Peradaban, ketemunya inovasi-inovasi dalam kehidupan itu dalam perang gitu ya. Sepatu kuda itu ketemunya karena perang antara Inggris dan dengan Romawi, itu sepatu kuda gitu ya. Meriam itu yang akhirnya jadi bubuk mesiu itu akhirnya jadi bahan bakar roket segala macam. Itu kan perang yang namanya Perang Dunia Kedua berujung dengan perang dingin antara blok Uni Soviet dan blok Amerika gitu. Itu membangun ekonomi selama 50 tahun itu. Bloknya Amerika dan bloknya Uni Soviet balapan membuat senjata balapan ke antariksa gitu. Ya. Salah satunya kenapa manusia bisa mendarat di bulan adalah karena mereka saling bersaing gitu antara Soviet dan Amerika gitu. Nah setelah perang dingin itu selesai, Soviet bubar, ya kemajuan antariksa ya gini-gini aja loh, nggak ada kemajuan gitu. Nggak ada kemajuan dulu, bayangin aja Amerika itu mendaratkan manusia itu mulai dari Apollo 11 sampai Apollo 17, Apollo 13 gagal gitu ya. Ada 12 orang yang pernah jalan-jalan di permukaan bulan gitu. Setelah itu nggak pernah lagi, tahun 72 terakhir nggak ada lagi sampai sekarang itu. Baru Elon Musk itu mempunyai gambaran kita mendaratkan orang di
di Mars gitu. Oh iya, Tahun 25 itu ya. di bulan untuk membuat yang namanya pangkalan gitu, gitu ya. Dan itu yang mencanangkan dan mengikuti dan mendeklarasikan adalah Presiden Amerika waktu itu, Barack Obama, tahun 25 mendaratkan manusia di bulan itu ya. Sebagai pangkalan untuk mendaratkan manusia di Mars. Itu impian von Braun sejak Perang Dunia Kedua gitu. Nah, ini yang membuat bahwa yang namanya persatuan ya, yang namanya blok barat dan blok timur itu memutar roda ekonomi dunia gitu ya. Tetapi sekarang kita paham lah yang namanya perang itu nggak kita perlukan lagi gitu ya. Buktinya apa? Kita nggak ada perang lagi, manusia mati jutaan dalam perang itu nggak ada gitu ya. Perang di Syria ada, perang di Yaman sama Arab Saudi ya tetap ada. Tetapi jumlah yang mati lebih banyak orang yang mati kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Gitu. Ya itu. Ya ada hal-hal yang tidak relevan lagi sekarang. Nah bahkan sekarang itu di pertemuan G20 kemarin, G20 itu benar-benar dicanangkan bahwa kita sekarang isunya bukan saling bersaing tapi bekerja sama. Bekerja sama. Bukan bersaing gitu ya. Ya, tapi kita kooperasi gitu ya. Bukan persaingan. Kita sekarang tidak memerlukan persaingan. Sekarang yang perlu adalah bagaimana negara-negara, semua negara itu bisa bersatu bareng bekerja sama gitu ya. Karena sudah tidak relevan lagi karena kita sudah kelebihan sumber daya. Gitu. Tahun 1980, Cina itu setiap tahun kematian massal itu banyak karena kelaparan dan banjir gitu. Cina gitu ya. Di Ethiopia sampai tahun 84 itu jutaan orang terancam mati karena kelaparan. Sekarang yang namanya Ethiopia itu lumbung pangan gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, sekarang jadi afirmasi kita sekarang itu mungkin afirmasinya ya masih perlu tetap saja meskipun yang namanya afirmasi itu alih-alih memberitahukan kebenaran enggak gitu ya nggak perlu, tapi ya pada umumnya diarahkan ke hal-hal yang relevan itu. Ini sebetulnya saya berusaha sih berbicara mengenai hal-hal yang epistemologis gini ya, saya lebih senang hal-hal yang ontologis gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kesehatan itu epistemologis sih gitu. Ya kesehatan itu epistemologi gitu ya. Ya lebih epistemologis ketimbang ontologis gitu ya. Karena yang namanya kesehatan itu kita berpihak pada manusia, bukan berpihak pada yang lain. Gitu. Berpihak pada manusia. Binatang boleh kita korbankan untuk manusia, manusia dikorbankan untuk manusia nggak boleh gitu. Itu nah afirmasi itu dalam jangka panjang itu kita beralih model afirmasinya itu berbeda. Tetapi sampai sekarang otaknya manusia itu masih yang namanya kebenaran itu, yang namanya truth itu masih berpegang pada yang namanya authority based truth gitu ya. Kebenaran yang berdasarkan otoritas gitu. Otoritas gitu. Mbak Dhani ini misalnya ya, Mbak Dhani itu percaya itu kepada orang yang dianggap punya otoritas gitu. Belum tentu nih omongannya itu benar atau salah, itu enggak penting. Yang penting percaya udah gitu ya. Datang gitu. Jilbaban itu wajib apa enggak sih gitu. Itu kalau kita menganggap orang yang tidak punya otoritas meskipun omongannya benar, ya kita nggak percaya gitu. Nggak percaya gitu. Ya, minum bir itu boleh apa enggak gitu. Ya boleh apa enggak gitu. Itu kita akan menganggap kebenaran itu terhadap orang yang kita dianggap layak berbicara gitu otoritas, ya. Punya otoritas, kita anggap punya otoritas. Lah dalam waktu yang panjang ribuan tahun orang yang punya otoritas itu kan yang namanya pendeta lah ya, terus kemudian kepala desa lah, kepala suku ya,
Nah, biasanya yang namanya pendeta apapun itu ya, itu adalah orang-orang yang paling anti bilang nggak tahu tadi itu. Wah, dia tanya apa dijawab sama dia gitu ya. Ya, tanya apalah dijawab gitu ya. Meskipun jawabannya itu ngawur, tapi ya jawab. Tapi ya sekali lagi manusia itu otaknya tidak dirancang untuk konfirmasi, untuk mengkonfirmasi. Pokoknya seneng ya udah gitu. Nah, sekarang isunya kan kita let's talk sekarang ini kan ini sehat atau tidak sih gitu ya, gitu ya. Ya sehat atau tidak karena kalau kita melihat kita menemukan patoknya saja. Kita sekarang punya ukuran-ukuran baru ya dalam mengenai kesehatan ya. Ukuran baru itu apa gitu? Ukuran baru itu bagaimana apakah itu bisa menurunkan entropi secara umum gitu, karena yang namanya entropi itu dalam satu sistem gitu ya, sistem yang terbuka biasanya dibuang ke sistem yang lain. Misalnya negara-negara yang entropinya turun, mereka itu teratur, bagus, rapi, entropinya dibuang keluar gitu. Mana ya ke Indonesia misalnya, kita ke bagian limbahnya gitu. Nah sekarang gimana caranya entropinya itu dibuang ke bulan sana gitu. Itu kalau kita bisa live as one gitu ya, kita kerjasama penduduk dunia ini menjadi satu gitu ya, bekerja sama untuk membuang entropi keluar. Itu adalah tantangannya sekarang. Nah, yang ke arah itu adalah nilai-nilai baru bagaimana kita bekerja sama dan memberikan afirmasi. Kira-kira gitulah Dani. Ya ini masih panjang sih sebetulnya kita ngobrol afirmasi ini itu. Iya ya, betul. Masih banyak yang pengen saya tanyakan. Terus juga di sini juga banyak banget Dok di box pertanyaan sampai Bu. Jadi ada yang nanya tentang yang mempengaruhi perbedaan ambang batas nyeri pada tiap individu itu apa Dok? Tadi kan dokter bilang ambang batas nyeri itu kan berbeda-beda. Kemudian ada yang bilang kalau soal puasa yang bermanfaat untuk kesehatan itu masuk afirmasi atau enggak Dok gitu. Jadi yang dianggap berpuasa itu bermanfaat untuk kesehatan itu masuk afirmasi atau tidak. Kemudian ada yang nanya Dok, ini Daulah Nita, kalau Dok Des mau mengoperasi otak pasien, apa yang Dok Des afirmasikan kepada pasien sebelum pre-op-nya? Gitu. Kemudian nyeri patah hati ya minum paracetamol ya Dok. Terus ada yang afirmasi dapat terwujud dengan adanya serangkaian apakah afirmasi dapat terwujud dengan adanya serangkaian kebetulan Dok? Ada banyak pertanyaan Dok. Ya, satu, kalau saya mencoba tidak mengafirmasi kepada pasien-pasien saya memberikan fakta. Sekian persen keberhasilannya gitu. Apa yang mempengaruhi keberhasilan ya nasib gitu ya gitu. Ya udah ngomong apa adanya. Ya Dok, baik Dok, terima kasih banyak. Nanti kita janjian lagi untuk sambung sesi ini. Buku Homo Deus Bab 2, Homo Sapiens memberikan makna pada dunia. Bagian 7, Revolusi Humanis. Karya Yuval Noah Harari, dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Perjanjian mode menawarkan kepada kita kekuasaan, dengan syarat kita melepas keyakinan pada rencana kosmis raya yang memberi kita makna kehidupan. Namun, ketika Anda menelusuri perjanjian itu dengan cermat, Anda akan menemukan sebuah pasal pengecualian yang licik. Jika manusia berhasil menemukan makna tanpa menisbatkan pada suatu rencana kosmis raya, maka itu tidak dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Pasal pengecualian ini menjadi penyelamat masyarakat modern karena memang mustahil untuk mempertahankan keteraturan tanpa makna. Proyek besar modernitas dalam politik, artistik, dan religius adalah mencari makna bagi kehidupan yang tidak berakar pada suatu rencana kosmis raya. Kita bukan aktor dalam drama ilahiyah, dan tak ada yang peduli tentang kita dan perbuatan kita sehingga tak ada satupun pihak yang membatasi kekuasaan kita. Tetapi kita masih yakin hidup kita memiliki makna. Sampai 2016 umat manusia benar-benar berhasil memiliki keduanya. Bukan hanya kita memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya, di luar segala dugaan, kematian Tuhan tidak menyebabkan keruntuhan sosial. Sepanjang sejarah, para nabi dan filsuf mengemukakan bahwa jika manusia berhenti mempercayai suatu rencana kosmis raya, maka seluruh ketertiban akan lenyap. Namun, hari ini,
Mereka yang menjadi ancaman terbesar bagi ketertiban dunia adalah persis mereka yang terus mempercayai Tuhan dan rencana-rencananya yang mencakup segala hal. Suriah yang takut Tuhan adalah tempat yang jauh lebih menyeramkan ketimbang Belanda yang sekuler. Jika memang tidak ada rencana kosmis, dan kita tidak terikat pada hukum ilahiyah atau hukum alam manapun, lalu apa yang menghalangi keruntuhan sosial? Bagaimana Anda bisa bepergian ribuan kilometer dari Amsterdam ke Bucharest atau dari New Orleans ke Montreal, tanpa diculik oleh pedagang Buddha, diserang oleh penjahat, atau dibunuh oleh suku-suku yang bertikai? Lihat ke dalam. Obat penangkal untuk eksistensi tanpa makna dan tanpa hukum disediakan oleh humanisme, sebuah kredo baru revolusioner yang menaklukkan dunia dalam beberapa abad terakhir. Agama humanis menyembah kemanusiaan, dan mengharapkan kemanusiaan menggantikan peran yang dimainkan Tuhan dalam Kristen dan Islam, dan peran hukum alam yang berlaku dalam Buddha dan Daoisme. Jika rencana kosmis raya secara tradisional memberi makna bagi kehidupan manusia, humanisme membalik peran-peran itu dan berharap pengalaman manusia dapat memberi makna pada kosmos. Menurut humanisme, manusia harus menarik pengalaman dari dalam diri mereka, tidak hanya makna kehidupan mereka sendiri, tetapi juga makna seluruh jagat raya. Inilah ayat utama yang sudah diberikan humanisme kepada kita, menciptakan makna bagi sebuah dunia yang tak bermakna. Dengan demikian, inti dari revolusi religius modernitas bukanlah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, melainkan mendapatkan kepercayaan pada kemanusiaan. Itu butuh kerja keras berabad-abad. Para pemikir menulis pamflet, para seniman mengarang puisi dan simfoni, para politisi membuat perjanjian-perjan, dan bersama-sama mereka meyakinkan kemanusiaan bahwa ia mampu mengilhamkan makna pada alam semesta. Untuk bisa mencerna kedalaman makna dan implikasi dari revolusi humanis, perhatikan bagaimana kultur modern Eropa berbeda dari kultur Eropa abad pertengahan. Pada tahun 1300, orang-orang di London, Paris, dan Toledo tidak percaya bahwa manusia bisa menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang indah dan mana yang buruk. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan dan mendefinisikan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Meskipun diterima secara luas bahwa manusia memiliki kemampuan dan kesempatan unik, mereka juga dipandang sebagai makhluk yang bodoh dan bisa rusak. Tanpa pengawasan dan bimbingan eksternal, manusia tidak akan pernah mampu memahami kebenaran yang abadi, tetapi terjerumus ke dalam kesenangan sensual sesaat dan delusi duniawi. Selain itu, para pemikir abad pertengahan mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk mortal, dan pandangan serta perasaan mereka berubah-ubah sebagaimana angin. Hari ini saya mencintai sesuatu dengan sepenuh hati, besok saya muak dengannya, lalu pekan depan saya mati dan dikubur. Sehingga, setiap makna yang bergantung pada opini manusia dengan sendirinya rapuh dan sesaat. Karena itu, kebenaran absolut, dan makna kehidupan serta alam semesta, pasti didasarkan pada suatu hukum abadi yang keluar dari suatu sumber manusia super. Pandangan ini menjadikan Tuhan sebagai sumber tertinggi bukan hanya dalam makna, melainkan juga otoritas. Makna dan otoritas selalu berjalan seiring. Siapapun yang menentukan makna perbuatan kita, entah itu baik atau jahat, benar atau salah, indah atau buruk, juga mendapatkan otoritas untuk memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan dan bagaimana kita harus berperilaku. Peran Tuhan sebagai sumber makna dan otoritas bukan hanya sebuah teori filosofis. Ia memengaruhi setiap segi kehidupan sehari-hari. Katakanlah pada tahun 1300 di sebuah kota kecil Inggris, seorang perempuan yang sudah menikah bersenang-senang ke tetangga sebelah dan melakukan hubungan seks dengan lelaki tetangganya itu. Saat menyelinap kembali ke rumah, seraya menyimpan sebuah senyuman dan merapikan pakaiannya, pikirannya mulai terusik. Apa yang sudah terjadi? Mengapa saya lakukan itu? Apakah itu baik atau buruk? Apa akibatnya buat saya? Apakah saya harus lakukan itu lagi? Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, perempuan tersebut harus pergi ke pendeta setempat, mengakui kesalahan, dan meminta kepada Bapa yang suci untuk memberi bimbingan. Pendeta itu hafal kitab suci dengan sangat baik, dan naskah-naskah kitab suci mengungkapkan kepadanya dengan jelas apa yang Tuhan pikirkan tentang perzinaan. Berdasarkan kata-kata abadi Tuhan, pendeta itu bisa memutuskan tanpa ragu-ragu bahwa perempuan itu telah melakukan dosa besar, dan jika tidak bertaubat, dia akan berakhir di neraka. Karena itu, perempuan tersebut harus segera bertaubat dan membayar sumbangan 10 koin emas untuk perang salib berikutnya, menghindari makan daging dalam 6 bulan berikutnya, dan melakukan ziarah ke makam St. Thomas A. Becket di Canterbury. Dan, tak perlu dikatakan lagi, jangan sekali-kali dia mengulangi dosa mengerikan itu. Kini, keadaan sangat berubah. Selama berabad-abad humanisme telah berusaha meyakinkan bahwa kitalah sumber tertinggi makna sehingga kehendak bebas kita merupakan otoritas tertinggi. Tanpa menunggu entitas eksternal memberitahu kita apa dan bagaimana,
kita bisa mengandalkan perasaan dan hasrat kita sendiri. Sejak bayi, kita dibombardir dengan rentetan slogan humanis yang menasihati kita. Dengarkan dirimu sendiri, jujurlah kepada dirimu sendiri, percaya kepada dirimu sendiri, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang kau rasa baik. Jean-Jacques Rousseau merangkumnya dalam novel Emile, kitab sucinya perasaan abad ke-18. Rousseau mengemukakan bahwa, ketika mencari tata cara perilaku kehidupan, dia menemukannya pada kedalaman hati, melacaknya secara alami pada tokoh-tokoh yang tak bisa diubah oleh apapun. Saya hanya perlu berkonsultasi dengan diri sendiri dalam hal apa yang ingin saya lakukan. Apa yang saya rasakan baik adalah baik, apa yang saya rasa buruk adalah buruk. Satu maka dari itu, ketika seorang perempuan modern ingin memahami makna dari perselingkuhan yang dia lakukan, dia semakin tidak condong pada penerimaan buta ketetapan pendeta atau kitab kuno. Namun, ia akan mencermati dengan hati-hati perasaannya sendiri. Jika perasaannya sangat tidak jelas, dia akan menelepon teman, bertemu untuk minum kopi, dan mencurahkan isi hatinya. Jika keadaan masih membingungkan, dia akan pergi ke terapis dan mengutarakan masalahnya. Secara teoretis, terapis modern menduduki tempat yang sama dengan pendeta abad pertengahan, dan sudah menjadi sangat klise untuk membandingkan kedua profesi itu. Meskipun demikian, dalam praktiknya ada jurang yang sangat lebar di antara keduanya. Para terapis tidak memiliki kitab suci untuk mendefinisikan yang baik dan buruk. Ketika perempuan itu mengakhiri ceritanya, sangat tidak mungkin terapis menghardik, "Dasar kau perempuan jalang. Kau sudah melakukan dosa yang berat." Sama tidak mungkinnya dia berkata, "Luar biasa. Anda bagus sekali." Namun, apapun yang mungkin sudah dilakukan perempuan itu, yang paling mungkin ditanyakan oleh terapis dengan nada suara yang penuh peduli adalah, "Bagaimana perasaanmu tentang apa yang sudah terjadi?" Benar, rak-rak buku terapis itu boleh jadi melengkung akibat beban berat karya-karya Freud dan Jung, serta kitab 1000 halaman Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM. Namun, ini semua bukan kitab suci. DSM mendiagnosis sakit dari kehidupan, bukan makna kehidupan. Sebagian besar psikolog percaya bahwa hanya perasaan manusia yang diberi otoritas untuk menentukan makna sejati dari tindakan manusia. Karena itu, apapun anggapan terapis tentang perselingkuhan pasiennya, dan apapun kata Freud, Jung, serta DSM tentang perselingkuhan secara umum, terapis tidak akan memaksakan pandangannya kepada pasien. Namun, dia akan membantu pasien untuk menyusuri relung hatinya yang paling dalam. Di sanalah, dan hanya di sana pasien akan menemukan jawabannya. Kalau para pendeta abad pertengahan memiliki sambungan langsung dengan Tuhan dan bisa memilah-milahkan untuk kita mana yang baik dan mana yang buruk, terapis modern hanya membantu kita bersentuhan dengan perasaan dalam diri kita sendiri. Ini menjelaskan sebagian perubahan nasib institusi-institusi pernikahan. Pada abad pertengahan, pernikahan dipandang sebagai sebuah sakramen yang ditahbiskan oleh Tuhan, dan Tuhan juga mengotorisasi seorang ayah untuk menikahkan anak-anaknya menurut keinginan dan kepentingannya sendiri. Akibatnya, perselingkuhan merupakan pemberontakan kurang ajar melawan otoritas Tuhan dan orang tua sekaligus. Itu dosa berat, terlepas dari apapun yang dirasakan dan dipikirkan oleh dua orang yang kasmaran. Kini orang menikah karena cinta, dan perasaan pribadi merekalah yang bernilai bagi ikatan pernikahan. Karena itu, jika perasaan yang sama yang dulu membawa Anda ke tangan seorang lelaki kini membawa Anda ke lelaki yang lain, apa salahnya? Jika hubungan di luar nikah memenuhi hasrat emosional dan seksual yang tidak bisa dipenuhi oleh pasangan selama 20 tahun, dan jika pacar baru Anda baik, penuh kasih sayang, dan sensitif pada kebutuhan Anda, mengapa tak menikmatinya saja? Tetapi, tunggu sebentar, mungkin begitu kata Anda. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan pihak-pihak lain yang terlibat. Perempuan itu dan pacarnya mungkin merasa luar biasa saat berpelukan, tetapi jika masing-masing pasangannya tahu, setiap orang mungkin akan merasa ketakutan untuk beberapa lama. Dan, jika itu menyebabkan perceraian, anak-anak bisa membawa rasa takut emosional selama puluhan tahun. Sekalipun perselingkuhan itu tak pernah terungkap, menyembunyikannya bisa menyebabkan banyak ketegangan, dan bisa menyebabkan tumbuhnya perasaan terasing dan sakit hati. Diskusi paling menarik dalam etika humanis berurusan dengan situasi-situasi seperti hubungan di luar nikah, ketika perasaan manusia bertabrakan. Apa yang terjadi ketika tindakan yang sama menyebabkan satu orang merasa senang dan yang lain merasa buruk? Bagaimana kita menimbang dua perasaan yang bertentangan ini? Apakah perasaan senang dari dua pencinta lebih penting daripada perasaan buruk dari pasangan dan anak-anak mereka? Bukan masalah apa pendapat Anda pada masalah khusus seperti ini. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memahami jenis argumentasi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Orang modern berbeda paham tentang hubungan di luar nikah, tetapi apapun sikap mereka,
mereka lebih cenderung menjustifikasinya atas nama perasaan manusiawi, ketimbang atas nama kitab suci dan perintah ilahi. Humanisme telah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu hanya buruk jika menyebabkan seseorang merasa tidak senang. Pembunuhan salah bukan karena Tuhan tertentu pernah berkata, kalian tidak boleh membunuh. Namun, pembunuhan adalah salah karena menimbulkan penderitaan menyakitkan bagi korban, bagi anggota keluarganya, dan bagi sahabat serta teman-temannya. Pencurian salah bukan karena suatu naskah kuno menyatakan, kalian tidak boleh mencuri. Namun, pencurian salah karena ketika Anda kehilangan hak milik, Anda merasa tidak senang. Dan, jika sebuah tindakan tidak menyebabkan siapapun merasa tidak senang, tidak ada yang salah dengan itu. Jika naskah kuno yang sama mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membuat gambar manusia maupun hewan, Exodus 24, tetapi saya menikmati seni pahat dengan objek seperti itu dan saya tidak membuat orang lain tidak senang dalam proses itu, maka di mana salahnya? Logika yang sama mendominasi perdebatan mutakhir tentang homoseksualitas. Jika dua pria dewasa menikmati hubungan seks dengan sesamanya, dan mereka tidak mengganggu siapapun saat melakukannya, mengapa harus disalahkan, dan mengapa kita harus melarangnya? Ini adalah masalah privat di antara kedua pria itu, dan mereka bebas untuk memutuskan tentangnya menurut perasaan masing-masing. Jika pada abad pertengahan dua orang pria mengaku kepada seorang pendeta bahwa mereka saling jatuh cinta, dan bahwa mereka belum pernah merasa begitu bahagia, perasaan senang mereka tidak akan mengubah kutukan pendeta. Malah, tiadanya rasa bersalah justru memperburuk situasi. Kini, sebaliknya, jika dua pria saling jatuh cinta, mereka akan diberitahu, jika itu membuat kalian senang, lakukan saja. Jangan biarkan pendeta manapun merusak pikiran Anda. Ikuti saja kata hati kalian. Kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Yang cukup menarik, kini bahkan kaum fanatik keagamaan menempuh jalan yang lebih humanistis ketika ingin memengaruhi opini publik. Misalnya, setiap tahun dalam satu dekade terakhir ini komunitas LGBT Israel mengadakan parade gay di jalan-jalan Yerusalem. Hari perayaan itu merupakan hari keharmonisan yang unik di kota yang didera konflik karena inilah satu momen ketika kaum religius Yahudi, Muslim, dan Kristen tiba-tiba menemukan musuh bersama. Mereka semua jengkel terhadap parade gay. Namun, yang sungguh menarik adalah argumentasi yang mereka gunakan. Mereka tidak mengatakan, para pendosa ini tidak boleh menyelenggarakan perayaan gay karena Tuhan melarang homoseksualitas. Namun, dengan setiap mikrofon dan kamera TV yang bisa dijangkau, mereka menjelaskan bahwa menonton perayaan gay yang mengelilingi kota Yerusalem melukai perasaan kami. Sebagaimana kaum gay ingin kami menghormati perasaan mereka, mereka pun seharusnya menghormati perasaan kami. Pada 7 Januari 2015, kaum fanatik Muslim membantai beberapa staf majalah Prancis Charlie Hebdo karena majalah itu menerbitkan karikatur Nabi Muhammad. Beberapa hari kemudian, banyak organisasi Muslim mengutuk serangan itu, tetapi sebagian tak kuasa menepis kalimat tambahan, tetapi. Misalnya, sindikat wartawan Mesir mengecam teroris atas tindak kekerasan mereka, tetapi dalam satu tarikan napas mengecam majalah karena melukai perasaan jutaan Muslim di seluruh dunia. Perhatikan, sindikat itu tidak menyalahkan majalah karena melawan kehendak Tuhan. Itulah yang kita sebut kemajuan. Perasaan kita memberi makna bukan hanya pada kehidupan privat kita, melainkan juga pada proses-proses sosial dan politik. Ketika kita ingin tahu siapa yang harus memerintah negara, apa kebijakan politik luar negeri yang harus diadopsi dan apa langkah-langkah ekonomi yang harus ditempuh, kita tidak mencari jawabannya dalam kitab suci. Kita juga tidak mematuhi perintah-perintah Paus atau Dewan Nobel. Namun, di sebagian besar negara, kita mengadakan pemilihan umum demokratis dan bertanya kepada rakyat apa yang mereka pikirkan tentang masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa para pemilihlah yang paling tahu, dan bahwa pilihan bebas manusia individual merupakan otoritas politik tertinggi. Tetapi, bagaimana para pemilih tahu cara memilih? Secara teoretis, paling tidak, pemilih dianggap bertanya kepada perasaan dalam hatinya yang terdalam dan mengikuti pedoman itu. Tidak selalu mudah, memang. Untuk bisa menyentuh perasaan saya perlu menyaring slogan-slogan propaganda kosong dan kebohongan tanpa akhir dari para politisi ceroboh, menyingkirkan kebisingan yang diciptakan oleh para juru kampanye, dan opini-opini para cendekiawan bayaran. Saya perlu mengabaikan semua kegaduhan ini dan hanya mendengar suara hati autentik saya. Dan, ketika suara hati autentik saya berbisik di telinga, pilih Cameron, atau pilih Modi, atau pilih Clinton, atau siapapun, dan saya mencontreng nama di kertas suara. Dan begitulah cara kita tahu siapa yang harus memerintah negara ini. Pada abad pertengahan, ini pasti dianggap sebagai puncak kebohongan. Perasaan sepintas lalu orang-orang awam yang bodoh hampir tidak bisa dijadikan dasar untuk keputusan politik yang penting. Ketika Inggris dicabik-cabik oleh Perang Mawar,
Tak seorang pun berpikir mengakhiri konflik itu dengan mengadakan referendum nasional, yang di dalamnya setiap pemuda dan gadis dusun memberikan suara untuk Lancaster atau York. Demikian pula, ketika Paus Urban II melancarkan Perang Salib pertama pada 1095, dia tidak mengklaimnya sebagai kehendak rakyat. Itu adalah kehendak Tuhan. Otoritas politik turun dari langit, ia tidak muncul dari hati dan pikiran manusia-manusia mortal. Apa yang berlaku dalam etika dan politik juga berlaku pada estetika. Pada abad pertengahan, seni diatur oleh alat ukur objektif. Standar keindahan tidak mencerminkan cita rasa manusia. Namun, selera manusia harus sesuai dengan ketentuan manusia super. Ini benar-benar masuk akal dalam masa ketika orang yakin bahwa seni diilhamkan oleh kekuatan manusia super, bukan oleh perasaan manusia. Tangan para pelukis, penyair, penggubah lagu, dan arsitek dianggap digerakkan oleh para dewa, malaikat, dan roh suci. Sering sekali, ketika seorang penggubah lagu menulis sebuah himne yang indah, tak ada pujian diberikan kepada sang penggubah lagu, dengan alasan yang sama pujian tidak diberikan kepada pena. Pena dipegang dan diarahkan oleh jemari manusia, yang dipegang dan diarahkan oleh tangan Tuhan. Para sarjana abad pertengahan berpegang teguh pada sebuah teori klasik Yunani, yang menyatakan gerakan bintang-bintang di langit menciptakan musik surgawi yang menembus seluruh jagat raya. Manusia menikmati kesehatan fisik dan mental bila gerakan-gerakan dalam tubuh dan jiwa mereka selaras dengan musik surgawi yang diciptakan oleh bintang-bintang. Karena itu, musik manusia harus menggemakan melodi ilahiyah dari kosmos, bukan mencerminkan ide-ide dan tingkah pola penggubah berdaging dan berdarah. Himne, lagu dan nada yang paling indah biasanya tidak dinisbatkan pada kegeniusan manusia seniman tertentu, tetapi pada wahyu ilahi. Seniman modern berusaha menyentuh diri dan perasaan mereka sendiri, bukan Tuhan. Maka, tak mengherankan bahwa ketika kita menilai sebuah karya seni, kita tidak lagi percaya pada alat-alat ukur objektif. Lagi-lagi, kita berpaling pada perasaan subjektif kita. Dalam etika, moto humanis adalah, jika terasa baik, lakukanlah. Dalam politik, humanisme mengajarkan kepada kita bahwa, pemilihlah yang paling tahu. Dalam estetika, humanisme menyatakan bahwa, keindahan ada pada mata penonton. Akibatnya, definisi seni pun menjadi rebutan. Pada 1917, Marcel Duchamp membeli sebuah tempat buang air seni biasa yang diproduksi massal, mendeklarasikannya sebagai sebuah karya seni, menamainya Fountain, menandatanganinya, dan menempatkannya di sebuah museum. Orang-orang abad pertengahan tak akan peduli untuk bertengkar soal itu. Mengapa membuang-buang oksigen untuk omong kosong sia-sia seperti itu? Namun, dalam dunia modern humanis, karya Duchamp dipandang sebagai tonggak seni yang penting. Dalam ruang-ruang kuliah yang tak terhitung jumlahnya, kepada para mahasiswa tahun pertama ditunjukkan gambar fountainnya Duchamp. Dengan satu isyarat dari sang guru, dimulailah kegaduhan. Itu seni. Tidak, itu bukan seni. Ya, itu seni. Bukan. Setelah membiarkan para mahasiswa melepas arus, guru mengarahkan diskusi dengan bertanya, apa sih sebetulnya seni itu? Dan, bagaimana kita menentukan apakah sesuatu itu karya seni atau bukan? Setelah beberapa saat membiarkan adu argumentasi, guru mengarahkan para mahasiswa ke arah yang benar. Seni adalah segala yang orang pandang sebagai seni, dan keindahan ada pada mata penonton. Jika orang berpikir bahwa sebuah tempat kencing memang karya seni yang indah, maka itu memang karya seni. Otoritas apalagi yang lebih tinggi untuk memberitahu orang bahwa itu salah? Kini salinan-salinan mahakarya Duchamp disajikan di sejumlah museum paling penting di dunia, termasuk San Francisco Museum of Modern Art, National Gallery of Canada, Tate Gallery di London, dan Pompidou Center di Paris. Salinan-salinan itu dipamerkan di galeri-galeri museum, bukan di kamar kecil. Pendekatan humanis semacam itu memiliki pengaruh mendalam pada bidang ekonomi juga. Pada abad pertengahan, serikat buruh mengendalikan proses produksi, menyisakan sedikit ruang bagi inisiatif atau selera tukang dan pelanggan individual. Serikat tukang kayu menentukan apa kursi yang benar, serikat pembuat roti mendefinisikan roti yang bagus, dan serikat Meistersinger, seni lagu dan musik, memutuskan mana lagu yang termasuk golongan elit dan mana yang sampah. Sementara itu, para pangeran dan dewan kota meregulasi upah dan harga, terkadang dengan memaksa orang untuk membeli jumlah barang tertentu dengan harga tanpa bisa ditawar. Dalam pasar bebas modern, peran semua serikat, dewan, dan pangeran ini digusur oleh sebuah otoritas tertinggi yang baru, kehendak bebas pelanggan. Katakanlah Toyota memutuskan untuk memproduksi mobil sempurna. Sebuah komite ahli dibentuk dari berbagai bidang, insinyur dan desainer terbaik dipekerjakan, ahli-ahli fisika dan ekonom terbaik dikumpulkan, dan bahkan konsultasi dilakukan dengan sejumlah sosiolog dan psikolog.
Agar lebih mantap, mereka memasukkan seorang dua pemenang Nobel, seorang aktris peraih Oscar, dan beberapa seniman terkenal tingkat dunia. Setelah 5 tahun riset dan pengembangan, perusahaan itu meluncurkan mobil sempurna. Jutaan kendaraan diproduksi dan dikirim ke dealer-dealer mobil di seluruh dunia. Namun, tak seorang pun yang membeli mobil itu. Apakah itu berarti pelanggan melakukan kesalahan dan mereka tidak tahu apa yang bagus bagi mereka? Tidak. Dalam sebuah pasar bebas, pelanggan selalu benar. Jika pelanggan tidak menginginkannya, itu berarti mobil itu tidak bagus. Betapapun seluruh profesor dan seluruh pendeta dan mullah berteriak dari podium dan mimbar bahwa ini mobil yang luar biasa. Jika pelanggan menolaknya, berarti itu mobil yang buruk. Tak seorang pun memiliki otoritas untuk memberitahu pelanggan bahwa mereka salah, dan langit melarang jika sebuah pemerintahan hendak memaksa warganya membeli mobil tertentu yang bertentangan dengan kehendak mereka. Apa yang berlaku pada mobil tersebut juga berlaku pada produk lain. Dengarkan, misalnya, Profesor Leif Andersson dari University of Uppsala. Dia ahli di bidang peningkatan genetika hewan ternak untuk menciptakan babi yang tumbuh lebih cepat, sapi yang menghasilkan lebih banyak susu, dan ayam dengan daging ekstra pada tulang-tulangnya. Dalam sebuah wawancara dengan koran Haaretz, reporter Naomi Daro mengonfrontasi Andersson dengan fakta bahwa manipulasi genetika seperti itu bisa menyebabkan penderitaan pada binatang. Sekarang pun sudah terjadi, sapi-sapi perah yang sudah ditingkatkan memiliki tubuh yang begitu berat hingga nyaris tak bisa berjalan, sementara ayam-ayam yang sudah diperbarui bahkan tak bisa berdiri. Profesor Andersson memiliki jawaban yang tegas, segala sesuatu terpulang pada pelanggan individual dan pada soal seberapa banyak pelanggan mau membayar untuk daging. Kita harus ingat bahwa tidak akan mungkin mempertahankan tingkat konsumsi daging global saat ini tanpa ayam-ayam modern, yang sudah ditingkatkan. Jika pelanggan hanya meminta kita harga daging semurah mungkin, maka itu yang akan didapat pelanggan. Pelanggan perlu memutuskan apa yang paling penting bagi mereka, harga atau sesuatu yang lain. Profesor Andersson bisa tidur nyenyak pada malam hari dengan hati tenang. Fakta bahwa pelanggan membeli produk-produk dari hewannya yang sudah dihangatkan menunjukkan bahwa dia memenuhi kebutuhan dan hasrat mereka dan itu berarti melakukan hal yang baik. Dengan logika yang sama, jika suatu korporasi multinasional ingin tahu apakah pihaknya mengikut moto yang dipegangnya, jangan menjadi jahat, maka tinggal lihat neraca keuangan. Jika banyak uang yang dihasilkan, berarti jutaan orang menyukai produknya, yang berarti pula bahwa itu kekuatan yang baik. Jika seseorang menolak dan mengatakan bahwa orang mungkin melakukan kesalahan dalam memilih, dia akan dengan cepat diingatkan bahwa pelanggan selalu benar dan bahwa perasaan manusia adalah sumber segala makna dan otoritas. Jika jutaan orang memilih secara bebas untuk membeli produk-produk perusahaan itu, siapa Anda berani-berani mengatakan bahwa mereka salah? Pada akhirnya, munculnya ide-ide humanis juga telah merevolusi sistem pendidikan. Pada abad pertengahan, sumber segala makna dan otoritas bersifat eksternal. Karena itu, pendidikan fokus pada penanam kepatuhan, penghafalan kitab suci, dan pembelajaran tradisi-tradisi kuno. Para guru mengajukan pertanyaan kepada murid, dan murid harus mengingat bagaimana Aristoteles, Raja Solomon, atau St. Thomas Aquinas menjawabnya. Sebaliknya, pendidikan humanis modern percaya pada pengajaran murid untuk berpikir bagi diri mereka sendiri. Memang bagus untuk tahu apa yang dipikirkan Aristoteles, Solomon, dan Aquinas tentang politik, seni, dan ekonomi. Tetapi, karena sumber tertinggi makna dan otoritas ada pada diri kita sendiri, maka jauh lebih penting untuk tahu apa yang Anda pikirkan tentang masalah-masalah ini. Tanyalah seorang guru, entah guru TK, sekolah, atau perguruan tinggi, apa yang dia coba ajarkan. Maka dia akan menjawab, saya mengajarkan kepada anak-anak sejarah, fisika kuantum, atau seni, tetapi yang paling penting, saya mengajarkan kepada mereka untuk berpikir bagi diri mereka sendiri. Mungkin tidak selalu berhasil, tetapi itulah yang dicoba lakukan oleh pendidikan humanis. Karena sumber makna dan otoritas berpindah dari langit ke perasaan manusia, maka sifat seluruh alam berubah. Alam eksterior, yang sampai sekarang sesak oleh Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, peri, dan setan kubur, menjadi ruang kosong. Dunia interior, yang sampai sekarang menjadi enclave tak signifikan bagi nafsu-nafsu kasar, menjadi dalam dan kaya tak terhingga. Para malaikat dan hantu ditransformasi dari entitas-entitas real yang berkeliaran di hutan-hutan dan gurun-gurun ke kekuatan dalam jiwa kita sendiri. Surga dan neraka pun tidak lagi menjadi tempat-tempat real di suatu tempat di atas awan dan di bawah gunung berapi, dan ditafsirkan sebagai keadaan mental internal. Anda mengalami neraka setiap kali Anda memicu api kemarahan dan kebencian dalam hati Anda, dan Anda menikmati kebahagiaan surgawi setiap kali Anda memaafkan musuh-musuh Anda, bertobat dari perbuatan-perbuatan keliru, dan membagi kekayaan Anda untuk orang miskin.
Humanisme dalam 5 gambar. Ketika Nietzsche mendeklarasikan, Tuhan sudah mati, inilah yang dia maksudkan. Paling tidak di Barat, Tuhan telah menjadi sebuah ide abstrak yang sebagian orang menerima dan sebagian tidak, tetapi tidak terlalu berpengaruh bagi keduanya. Pada abad pertengahan, tanpa Tuhan saya tidak punya sumber otoritas politik, moral, dan estetika. Saya tidak bisa mengatakan apa yang benar, baik, atau indah. Siapa yang bisa hidup seperti itu? Kini, sebaliknya, sangat mudah untuk tidak mempercayai Tuhan karena saya tidak harus membayar apapun untuk tidak mempercayainya. Saya bisa menjadi ateis sepenuhnya dan saya masih memperoleh percampuran yang sangat kaya nilai-nilai politik, moral, dan estetika dari pengalaman di dalam diri saya sendiri. Jika saya benar-benar mempercayai Tuhan, maka mempercayai adalah pilihan saya. Jika hati saya mengatakan untuk mempercayai Tuhan, maka saya percaya. Saya percaya karena saya merasakan kehadiran Tuhan, dan hati saya mengatakan kepada saya bahwa Dia memang ada. Namun, jika saya tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan, dan hati saya tiba-tiba mengatakan kepada saya bahwa tidak ada Tuhan, maka saya pun berhenti percaya. Yang manapun yang saya lakukan, sumber sejati otoritas adalah perasaan saya sendiri. Maka, sekalipun saya mengatakan saya percaya kepada Tuhan, kebenarannya adalah bahwa saya memiliki kepercayaan yang lebih kuat pada suara hati saya sendiri. Ikuti jalan bata kuning. Sebagaimana sumber lain otoritas yang manapun, perasaan juga memiliki kelemahan. Humanisme berasumsi bahwa setiap manusia memiliki satu batin autentik, tetapi ketika saya berusaha mengikutinya, saya sering menghadapi kebisuan atau hiruk-pikuk suara-suara yang bertentangan. Untuk mengatasi problem ini, humanisme memproklamasikan tidak hanya satu sumber otoritas baru, tetapi juga sebuah metode baru untuk menilai otoritas itu dan mendapatkan pengetahuan sejati. Di Eropa abad pertengahan, rumus utama untuk pengetahuan adalah pengetahuan kitab suci ex logika. Jika orang ingin tahu jawaban atas sebuah pertanyaan penting, mereka akan membaca kitab suci, dan menggunakan logika mereka untuk memahami makna sesungguhnya teks kitab suci. Misalnya, para sarjana yang ingin menentukan bentuk bumi, menelusuri Bible untuk mencari referensi yang relevan. Orang mengemukakan bahwa dalam Ayub 38:13 dikatakan, Tuhan bisa memegang ujung-ujung bumi, dan orang-orang fasik dikebaskan darinya. Ini menunjukkan, demikian cendekiawan memberi alasan, bahwa karena bumi memiliki ujung-ujung yang bisa dipegang oleh Tuhan, maka pasti bumi berbentuk persegi datar. Orang bijak lainnya menolak penafsiran ini, menyerukan perhatian pada Yesaya 40:22, yang menyatakan Tuhan duduk bertahta di atas lingkaran bumi. Bukankah itu bukti bahwa bumi bulat? Dalam praktiknya, ini berarti bahwa para sarjana mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah dan perpustakaan, membaca lebih banyak teks, dan mempertajam logika sehingga mereka bisa memahami teks-teks itu dengan benar. Revolusi saintifik mengajukan rumus yang sangat berbeda untuk pengetahuan data empiris ex matematika. Jika kita ingin tahu jawaban atas suatu pertanyaan, kita perlu mengumpulkan data empiris yang relevan, kemudian menggunakan alat-alat matematika untuk menganalisisnya. Misalnya, jika kita ingin mengukur bentuk sebenarnya bumi, kita bisa mulai dengan mengamati matahari, bulan, dan planet dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Setelah kita mengumpulkan hasil observasi yang banyak, kita bisa menggunakan trigonometri untuk menyimpulkan tidak hanya bentuk bumi, tetapi juga struktur seluruh sistem tata surya. Dalam praktiknya, ini berarti para ilmuwan mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun di observatorium, laboratorium, dan ekspedisi-eksperiset, mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak data empiris dan mempertajam alat-alat matematika mereka sehingga mereka bisa menginterpretasikan data dengan benar. Rumus saintifik untuk pengetahuan itu menghasilkan terobosan yang mencengangkan dalam astronomi, fisika, kedokteran, dan melipat gandakan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Namun, ia memiliki kelemahan besar. Ia tak bisa menangani masalah nilai dan makna. Para cendekiawan abad pertengahan bisa menentukan dengan kepastian absolut bahwa membunuh dan mencuri itu salah, dan bahwa tujuan kehidupan manusia adalah menjalankan perintah Tuhan karena kitab suci mengatakan demikian. Para ilmuwan tidak bisa memberikan ketetapan-ketetapan etis semacam itu. Tak ada jumlah data dan tak ada sihir matematika yang bisa membuktikan bahwa membunuh itu salah. Namun, masyarakat manusia tidak bisa bertahan tanpa ketetapan-ketetapan nilai semacam itu. Satu jalan untuk mengatasi kesulitan ini adalah terus menggunakan rumus lama abad pertengahan bersama metode saintifik yang baru. Ketika berhadapan dengan sebuah problem praktis, seperti menentukan bentuk bumi, membangun sebuah jembatan, atau mengobati penyakit, kita mengumpulkan data empiris dan menganalisisnya secara matematis.
Ketika berhadapan dengan problem etis, seperti menentukan apakah perceraian, aborsi, dan homoseksualitas dibolehkan, kita membaca kitab suci. Solusi ini diadopsi pada tingkat tertentu oleh banyak masyarakat modern dari Inggris Victoria sampai Iran abad ke-21. Meskipun demikian, humanisme menawarkan sebuah alternatif. Setelah manusia mendapatkan kepercayaan pada dirinya sendiri, sebuah rumus baru untuk memperoleh pengetahuan etis muncul, pengetahuan pengalaman eks-sensitivitas. Jika kita ingin tahu jawaban atas pertanyaan etis apapun, kita perlu menjangkau pengalaman dalam diri kita dan mengamatinya dengan sensitivitas tertinggi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa kita mencari pengetahuan dengan menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan pengalaman-pengalaman, mempertajam sensitivitas kita sehingga kita bisa memahami pengalaman-pengalaman ini dengan benar. Apa sih sebetulnya pengalaman itu? Pengalaman bukanlah data empiris. Sebuah pengalaman tidak terdiri dari atom-atom, gelombang-gelombang elektromagnetik, protein-protein, atau angka-angka. Namun, pengalaman adalah fenomena subjektif yang terdiri dari 3 unsur utama: sensasi, emosi, dan pikiran. Pada saat manapun, pengalaman saya berisi segala yang saya rasakan: panas, senang, tegang, dan lain-lain. Segala yang dialami emosi saya, cinta, takut, marah, dan lain-lain, dan apapun yang muncul dalam pikiran saya. Lalu, apa yang disebut sensitivitas? Ia berarti 2 hal. Pertama, memperhatikan sensasi, emosi, dan pikiran saya. Kedua, membiarkan sensasi, emosi, dan pikiran ini memengaruhi saya. Benar, saya tidak boleh membiarkan angin lalu menyapu saya. Namun, saya harus terbuka pada pengalaman baru dan membolehkannya mengubah pandangan-pandangan, perilaku, bahkan kepribadian saya. Pengalaman dan sensitivitas saling membangun dalam siklus yang tak pernah berhenti. Saya tidak bisa mengalami apapun jika saya tidak punya sensitivitas, dan saya tidak bisa mengembangkan sensitivitas jika tidak mengalami beragam pengalaman. Sensitivitas bukan kemahiran abstrak yang bisa dikembangkan dengan membaca buku atau mendengarkan kuliah. Ia adalah keterampilan praktis yang hanya bisa menjadi masak dan matang dengan menerapkannya dalam praktik. Teh, misalnya. Saya memulainya dengan minum teh biasa yang sangat manis sambil membaca koran pagi. Teh menjadi semacam dalih untuk menggandrungi gula. Suatu hari saya menyadari bahwa antara gula dan koran, saya hampir tidak merasakan teh sama sekali. Jadi, saya mengurangi jumlah gula, menyingkirkan koran, menutup mata dan fokus pada tehnya saja. Saya mulai menyesap aroma dan rasa uniknya. Tak lama kemudian saya asyik bereksperimen dengan bermacam-macam teh, hitam dan hijau, membandingkan rasanya yang nikmat dan aromanya yang menggoda. Dalam beberapa bulan, saya meninggalkan label-label supermarket dan membeli teh di Harrods. Kesukaan istimewa saya tumbuh pada teh Pandadung dari Pegunungan Ya'an di Provinsi Sichuan, yang dibuat dari daun-daun semak teh yang disuburkan dengan kotoran beruang-beruang panda. Begitulah, secangkir teh pada satu waktu, saya menajamkan sensitivitas pada teh dan menjadi seorang penikmat teh. Jika pada hari-hari pertama saya minum teh, Anda sajikan teh Pandadung dalam cangkir porselen dinasti Ming, saya tidak akan mengapresiasinya lebih dari teh celup. Anda tidak bisa mengalami sesuatu jika Anda tidak memiliki sensitivitas yang diperlukan, dan Anda tidak bisa mengembangkan sensitivitas kecuali dengan menjalani satu untayan panjang pengalaman. Yang berlaku pada teh, berlaku juga pada semua pengetahuan estetika dan etis lainnya. Kita tidak lahir dengan kesadaran yang sudah siap pakai. Seiring kehidupan yang kita lalui, kita menyakiti orang dan orang menyakiti kita. Kita berbuat dengan penuh kasih sayang dan orang lain menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Jika kita memberi perhatian, sensitivitas moral kita menjadi lebih tajam, dan pengalaman-pengalaman ini menjadi sumber pengetahuan etis yang berguna tentang apa yang baik, apa yang benar, dan siapa sesungguhnya saya. Karena itu, humanisme memandang kehidupan sebagai proses bertahap dari perubahan dalam diri, bergerak dari kebodohan menuju pencerahan dengan sarana pengalaman. Tujuan tertinggi dari kehidupan humanis adalah mengembangkan sepenuhnya pengetahuan Anda melalui keragaman luas pengalaman intelektual, emosional, dan fisik. Pada awal abad ke-19, Wilhelm van Humboldt, salah satu arsitek utama sistem pendidikan modern, mengatakan bahwa tujuan dari eksistensi adalah penyulingan seluas mungkin pengalaman kehidupan menjadi kebijaksanaan. Dia juga menulis bahwa hanya ada satu puncak dalam kehidupan, mengukur dalam perasaan segala hal yang manusiawi. Ini benar-benar bisa menjadi moto humanis. Menurut falsafah Cina, dunia dipelihara oleh pengaruh kekuatan yang saling bertentangan tetapi saling melengkapi yang disebut yin dan yang. Ini mungkin tidak benar dalam dunia fisika,
tetapi jelas benar dalam dunia modern yang tercipta dari perjanjian antara sains dan humanisme. Setiap yang saintifik mengandung di dalamnya sebuah yin humanis, dan begitu pula sebaliknya. Yang memberi kita kekuatan, sementara yin memberi kita makna dan ketetapan etis. Yang dan yin dalam modernitas adalah akal dan emosi, laboratorium dan museum, garis produksi dan supermarket. Orang sering hanya melihat yang dan membayangkan bahwa dunia modern kering, saintifik, logis, dan utilitarian, bertumpu pada asas manfaat, sebagaimana sebuah laboratorium atau pabrik. Namun, dunia modern juga sebuah supermarket yang luar biasa. Tak ada budaya dalam sejarah menghargai makna semacam itu bagi perasaan, hasrat, dan pengalaman manusia. Pandangan humanis tentang kehidupan sebagai suatu rangkaian pengalaman telah menjadi mitos dasar dari banyak industri modern, dari pariwisata sampai seni. Agen-agen perjalanan dan para chef restoran tidak menjual kepada kita tiket penerbangan, hotel, atau makan malam mewah, mereka menjual kepada kita pengalaman-pengalaman baru. Demikian pula, kalau sebagian besar narasi pramodern fokus pada peristiwa dan perbuatan eksternal, novel-novel, film-film, dan puisi-puisi modern sering menekankan perasaan. Epos-epos Yunani Romawi dan romansa-romansa kekesatriaan adalah katalog-katalog perbuatan heroik, bukan perasaan. Satu bab menggambarkan betapa beraninya seorang kesatria memerangi raksasa yang mengerikan dan membunuhnya. Bab lain menguraikan bagaimana sang kesatria menyelamatkan seorang putri cantik dari naga penyembur api, dan membunuh sang naga. Bagian yang lain lagi menceritakan bagaimana tukang sihir jahat menculik putri, tetapi sang kesatria memburu si tukang sihir, dan membunuhnya. Tak terlalu mengherankan bahwa pahlawannya adalah kesatria, bukan tukang kayu atau petani karena petani tidak melakukan perbuatan heroik. Yang krusial, para pahlawan tidak menjalani proses signifikan apapun dalam membentuk dirinya. Achilles, Arthur, Roland, dan Lancelot adalah pejuang tak kenal takut dengan suatu pandangan dunia kekesatriaan sebelum berlaga dalam petualangan mereka, dan mereka tetap menjadi pejuang tak kenal rasa takut dengan pandangan dunia yang tetap sama sampai akhir. Semua raksasa yang mereka bunuh dan semua putri yang mereka selamatkan menegaskan keberanian dan kegigihan mereka, tetapi pada akhirnya mengajarkan kepada mereka sedikit hal saja. Humanis fokus pada perasaan dan pengalaman, bukan pada perbuatan atau seni yang diwahyukan. Wordsworth, Dostoevsky, Dickens, dan Zola kurang peduli pada urusan kesatria-kesatria pemberani dan aksi-aksi heroik. Mereka lebih suka menggambarkan bagaimana perasaan para buruh biasa dan istri rumahan. Sebagian orang percaya bahwa Ulysses karya Joyce merepresentasikan puncak dari fokus modern pada kehidupan batin, bukan aksi-aksi eksternal. Dalam 260.000 kata, Joyce menggambarkan satu hari dalam kehidupan warga Dublin, Stephen Dedalus dan Leopold Bloom, yang hanya dalam sehari itu melakukan, tak ada yang istimewa sama sekali. Sedikit orang yang benar-benar membaca Ulysses dari awal sampai akhir, tetapi perubahan fokus yang sama kini menegaskan banyak budaya populer kita juga. Di Amerika Serikat, serial TV Survivor sering dipuji, atau dipersalahkan, karena membuat reality show menjadi acara yang paling digemari. Survivor adalah reality show pertama yang berhasil mencapai rating teratas Nielsen, dan pada tahun 2007, majalah Time menempatkannya dalam daftar 100 acara TV terhebat sepanjang masa. Dalam setiap putaran, 20 peserta dalam pakaian bikini diisolasi di pulau tropis. Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, dan pada setiap episode, voting dilakukan untuk mendepak salah satu peserta. Peserta terakhir yang tersisa membawa pulang $1 juta. Halayak pencinta karya Homer di Yunani, penonton di Imperium Romawi, atau orang-orang di Eropa abad pertengahan pasti menganggap ide itu tidak asing dan sangat menarik. 20 petarung masuk, hanya satu hero yang keluar. Hebat! Begitu mungkin seorang pangeran Homerik, seorang bangsawan Romawi, atau seorang kesatria perang salib bergumam saat duduk menonton. Tentu saja, kita akan segera melihat petualangan-petualangan yang mengagumkan, pertarungan hidup mati dan aksi-aksi tiada tanding heroisme dan pengkhianatan. Para pejuang mungkin akan saling tusuk punggung atau menumpahkan isi perut mereka agar bisa dilihat semua orang. Alangkah mengecewakan. Penusukan punggung dan penumpahan isi perut hanyalah sebuah metafora. Setiap episode berlangsung sekitar setengah jam. Di luar itu, selama 15 menit diambil untuk iklan pasta gigi, sampo, dan sereal. 5 menit digunakan untuk tantangan yang luar biasa kekanak-kanakan, seperti siapa yang bisa melempar paling banyak kelapa ke sebuah simpai, atau siapa yang bisa makan paling banyak serangga dalam 1 menit. Selebihnya waktu digunakan para hero, hanya bincang-bincang tentang perasaan mereka. Sang pria bilang ini dan sang wanita bilang itu, saya merasa ini dan saya merasa itu. Jika seorang kesatria perang salib benar-benar duduk untuk menonton Survivor, dia mungkin segera meraih kapal perangnya dan menghantam TV karena bosan dan frustrasi.
Kini kita mungkin anggap kesatria abad pertengahan tidak sensitif dan brutal. Jika mereka hidup di tengah kita akan mengirim mereka ke terapis, yang bisa membantu mereka bersentuhan dengan perasaan-perasaan mereka sendiri. Inilah yang terjadi pada manusia kaleng, Tin Man, dalam The Wizard of Oz. Dia berjalan menyusuri jalan bata kuning bersama Dorothy dan teman-temannya, berharap bahwa saat mereka sampai di Oz, penyihir besar akan memberinya sebuah hati. Begitu pula, Scarecrow ingin sebuah otak dan singa menginginkan keberanian. Pada akhir perjalanan, mereka menemukan bahwa penyihir besar itu adalah seorang tukang obat, dan dia tak bisa memberi yang mereka semua harapkan. Namun, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Segala hal yang mereka dambakan sudah ada dalam diri mereka sendiri. Belum pernah ada kebutuhan akan penyihir seperti Tuhan dalam rangka menjadi sensitif, bijak, dan berani. Anda hanya perlu mengikuti jalan bata kuning dan membuka diri pada apapun pengalaman yang Anda lalui sepanjang jalan. Pelajaran yang sama dipelajari oleh Kapten Kirk dan Kapten Jean-Luc Picard saat menjelajahi galaksi dalam pesawat ruang angkasa Enterprise, dirasakan oleh Huckleberry Finn dan Jim saat mereka menyusuri sungai Mississippi, oleh Wyatt dan Billy saat mereka menunggang Harley Davidson dalam Easy River, dan oleh tokoh yang tak terhitung jumlahnya di banyak sekali film, yang meninggalkan kota kelahiran di Pennsylvania, atau mungkin New South Wales, bepergian dengan convertible, mobil yang atapnya bisa dibuka, atau mungkin sebuah bus, melintasi berbagai pengalaman yang mengubah kehidupan, bersentuhan dengan batin mereka sendiri, berbicara dengan perasaan mereka. Dan akhirnya mencapai San Francisco, atau mungkin Alice Springs, sebagai individu yang lebih baik atau lebih bijaksana. Kebenaran tentang perang. Rumus pengetahuan pengalaman eks-sensitivitas telah mengubah tidak hanya budaya populer kita, tetapi juga persepsi kita tentang masalah-masalah berat seperti perang. Nyaris sepanjang sejarah, ketika orang ingin tahu apakah sebuah perang tertentu adil, mereka bertanya kepada Tuhan, mereka bertanya pada kitab suci, dan mereka bertanya kepada raja-raja, kaum bangsawan, dan para pendeta. Sedikit yang peduli pada opini dan pengalaman tentara biasa atau penduduk sipil biasa. Narasi perang seperti yang ditulis Homer, Virgil, dan Shakespeare fokus pada aksi-aksi kaisar, para jenderal, dan pahlawan-pahlawan terkemuka, dan meskipun kisah-kisah itu tidak menyembunyikan penderitaan dari perang, porsi menu lengkap kejayaan dan heroisme sudah lebih dari mengimbangi bagian itu. Tentara-tentara biasa muncul, kalau tidak sebagai tumpukan mayat yang dibantai sosok Goliat, pasti jadi massa yang berkerumun mengangkat David di atas pundak mereka. Lihat, misalnya, lukisan pertempuran Breitenfeld yang terjadi pada 17 September 1631. Sang pelukis, Jean-Jacques Walter, mengagungkan Raja Gustav Adolf dari Swedia, yang memimpin angkatan perang hari itu meraih kemenangan menentukan. Gustav Adolf menjulang di atas ajang pertempuran seakan-akan dia adalah dewa perang. Orang mendapat kesan bahwa raja mengendalikan pertempuran seperti seorang pemain catur yang menggerakkan bidak-bidak. Bidak-bidak itu sendiri sebagian besar adalah sosok-sosok generik atau titik-titik mungil di latar belakang. Walter tidak tertarik pada bagaimana perasaan para tentara yang dikerahkan, lari, dibunuh, atau mati. Mereka adalah sebuah kumpulan tanpa wajah. Bahkan, ketika para pelukis fokus pada pertempuran itu sendiri, bukan pada panglimanya, mereka masih melihatnya dari atas, dan jauh lebih peduli pada manuver-manuver kolektif ketimbang pada perasaan-perasaan personal. Ambil contoh, lukisan Peter Snyders tentang pertempuran Gunung Putih pada November 1620. Lukisan itu menggambarkan kemenangan Katolik yang gegap gempita dalam perang 30 tahun atas para pemberontak sesat Protestan. Snyders ingin mengenang kemenangan ini dengan berjuang keras merekam berbagai formasi, manuver, dan gerakan tentara. Anda bisa dengan mudah mengidentifikasi kesatuan-kesatuan yang berbeda, persenjataan mereka, dan posisi-posisi mereka dalam barisan pertempuran. Snyders kurang memberi perhatian pada pengalaman dan perasaan para tentara biasa. Seperti Jean-Jacques Walter, dia membuat kita melihat pertempuran dari titik pandang Olimpia yang menguntungkan para dewa dan raja, dan memberi kita kesan bahwa perang itu adalah sebuah papan catur raksasa. Jika Anda perhatikan lebih dekat, mungkin Anda membutuhkan kaca pembesar. Anda menyadari bahwa pertempuran Gunung Putih agak lebih rumit ketimbang sebuah papan catur. Yang mula-mula tergambar di sana adalah pergiliran abstraksi geometris di bawah inspeksi ketat menuju adegan-adegan pembantaian berdarah. Di sana-sini Anda bisa melihat wajah-wajah tentara yang berlari atau melarikan diri, menembakkan senjata mereka atau menusuk musuh dengan tombak. Namun, adegan-adegan ini mendapatkan makna dari posisinya dalam keseluruhan gambar. Ketika kita melihat sebuah bola meriam menghancur leburkan seorang tentara, kita memahaminya sebagai bagian dari kemenangan besar Katolik.
Jika tentara itu berperang di pihak Protestan, kematiannya hanya sebuah hukuman atas pemberontakan dan kesesatan. Jika tentara itu berperang dalam angkatan perang Katolik, kematiannya adalah pengorbanan terhormat untuk sebuah perjuangan yang bermakna. Jika memandang ke atas, kita bisa melihat para malaikat berterbangan di atas arena pertempuran. Mereka membawa bendera putih yang menjelaskan dalam bahasa Latin apa yang terjadi dalam pertempuran, dan mengapa itu begitu penting. Pesannya adalah bahwa Tuhan membantu Kaisar Ferdinand II mengalahkan musuh-musuhnya pada 8 November 1620. Selama ribuan tahun, ketika orang melihat perang, mereka melihat para dewa, kaisar, jenderal, dan pahlawan besar. Namun, dalam 2 abad terakhir, para raja dan jenderal semakin tersingkirkan, dan cahaya redup beralih ke tentara biasa dan pengalaman-pengalamannya. Novel-novel perang seperti All Quiet on the West Front dan film-film seperti Platon dimulai dengan prajurit berseragam hijau, yang tahu sedikit tentang dirinya dan dunia, tetapi membawa beban berat harapan dan ilusi. Dia percaya bahwa perang adalah mulia, perjuangannya adalah adil dan jenderal adalah seorang jenius. Dalam beberapa pekan perang, dalam lumpur, darah, dan bau anyir kematian, membuyarkan ilusi-ilusinya satu demi satu. Jika dia selamat, prajurit yang tadinya naif akan meninggalkan perang sebagai seorang pria yang lebih bijaksana, yang tidak lagi mempercayai klise-klise dan ideal-ideal yang dijajakan oleh para guru, pembuat film, dan politisi yang fasih. Secara paradoks, narasi ini telah menjadi begitu berpengaruh sehingga kini dituturkan lagi dan lagi bahkan oleh para guru, pembuat film, dan politisi yang fasih. Perang tidaklah seperti yang Anda tonton di bioskop, begitu peringatan dalam sejumlah mahakarya Hollywood seperti Apocalypse Now, Full Metal Jacket, dan Black Hawk Down. Diabadikan dalam seluloida, prosa, atau puisi, ungkapan perasaan-perasaan orang biasa dalam gerutuan telah menjadi otoritas tertinggi atas perang, yang setiap orang mulai belajar untuk menghargainya. Seperti terungkap dalam Kelakar, berapa banyak orang vet Vietnam yang dibutuhkan untuk mengganti sebuah bohlam? Kalian tidak akan tahu, kalian dulu tidak di sana. Para pelukis juga kehilangan minat pada para jenderal di atas punggung kuda dan manuver-manuver taktis. Mereka lebih suka berusaha menggambarkan bagaimana perasaan tentara biasa. Lihat kembali pertempuran Breitenfeld dan pertempuran Gunung Putih. Kini perhatikan 2 gambar berikut ini, keduanya dipandang sebagai mahakarya seni perang abad ke-20. The War, Der Krieg, karya Otto Dix, dan Ted, 2000 Yardstier karya Tom Lea. Dix menjadi seorang sersan dalam angkatan perang Jerman saat Perang Dunia Pertama. Lea meliput pertempuran Pulau Peleliu pada 1944 untuk majalah Life. Kalau Walter dan Snyers memandang perang sebagai fenomena militer dan politik serta ingin kita tahu apa yang terjadi dalam pertempuran tertentu. Dix dan Lea memandang perang sebagai suatu fenomena emosional dan ingin kita tahu bagaimana rasanya. Mereka tidak peduli soal kegeniusan para jenderal atau tentang detail taktik pertempuran. Tentara Dix mungkin ada di Verdun, Ypres, atau Somme, tak terlalu penting karena di mana-mana perang adalah neraka. Tentara Lea kebetulan saja seorang prajurit Amerika di Peleliu, tetapi Anda pasti bisa menyaksikan tatapan yang sama dari jarak 2000 meter pada wajah seorang tentara Jepang di Iwo Jima, seorang tentara Jerman di Stalingrad, atau seorang tentara Inggris di Dunkirk. Dalam lukisan Dix dan Lea, makna perang tidak muncul dari gerakan-gerakan taktis atau proklamasi-proklamasi ilahiyah. Jika Anda ingin memahami perang, jangan melihat jenderal di puncak bukit, atau para malaikat di langit. Namun, lihatlah langsung ke kedua mata tentara biasa. Dalam lukisan Lea, tatapan nanar tentara yang trauma membuka sebuah jendela ke kebenaran menyakitkan dari perang. Dalam lukisan Dix, kebenaran itu begitu tak tertanggungkan sehingga sebagian pasti disembunyikan di balik masker gas. Tak ada malaikat yang terbang di atas medan tempur, hanya sesosok mayat membusuk yang menjuntai dari sebuah kasok yang hancur dan tudingan satu jari yang mendakwa. Dengan demikian, seniman seperti Dix dan Lea membantu membalik hierarki tradisional perang. Banyak perang dalam masa-masa sebelumnya sudah barang tentu sama mengerikannya dengan perang abad ke-20. Namun, sampai hari ini, bahkan pengalaman-pengalaman mengerikan ditempatkan dalam sebuah konteks yang lebih luas yang memberinya makna positif. Perang memang bisa menjadi neraka, tetapi perang juga menjadi gerbang menuju surga. Seorang tentara Katolik yang berperang dalam pertempuran Gunung Putih bisa berkata pada diri sendiri, "Benar, saya menderita." Namun, Paus dan Kaisar berkata bahwa kita berperang untuk kebaikan, jadi penderitaan saya ada artinya. Otto Dix menggunakan jenis logika yang berseberangan. Dia melihat pengalaman personel sebagai sumber segala makna sehingga alur berpikirnya menjadi, saya menderita, dan ini buruk, karena itu seluruh perang adalah buruk. Jika Kaisar dan kependetaan tetap mendukung perang ini, mereka pasti salah.
Perpecahan humanis. Sejauh ini kita sudah mendiskusikan humanisme seakan-akan ia adalah sebuah pandangan dunia tunggal yang koheren. Kenyataannya, humanisme juga mengalami nasib serupa setiap agama yang paling sukses, seperti Kristen dan Buddha. Seiring dengan penyebaran dan pergulirannya, humanisme terpecah menjadi beberapa sekte yang saling bertentangan. Semua sekte humanisme percaya bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi otoritas dan makna, tetapi sekte-sekte itu menginterpretasikan pengalaman manusia dengan cara berbeda-beda. Humanisme terpecah menjadi 3 cabang utama. Cabang ortodoks memandang bahwa setiap manusia adalah individu unik yang memiliki suara hati khas dan serangkaian pengalaman yang tak akan pernah terulang. Setiap manusia adalah satu berkas cahaya tunggal yang menyinari dunia dari perspektif-perspektif yang berbeda, dan yang menambahkan warna, kedalaman, dan makna pada alam semesta. Karena itu, kita harus memberi sebesar mungkin kebebasan pada setiap individu untuk mengalami dunia, mengikuti kata hatinya dan mengekspresikan kebenaran dari dalam dirinya. Entah dalam politik, ekonomi, atau seni, kehendak bebas individu harus jauh lebih diutamakan ketimbang kepentingan negara atau doktrin-doktrin keagamaan. Semakin besar kebebasan yang dinikmati individu, semakin indah, kaya, dan bermakna dunia. Dengan penekanan pada kebebasan ini, cabang ortodoks humanisme dikenal sebagai humanisme liberal, atau dengan sebutan lebih sederhana, liberalisme. Politik liberal percaya bahwa pemilih yang paling tahu. Seni liberal memandang keindahan ada di mata penonton. Ekonomi liberal memandang pelanggan selalu benar. Etika liberal menasihati kita bahwa jika sesuatu terasa baik, kita harus maju dan melakukannya. Pendidikan liberal mengajarkan kepada kita untuk berpikir bagi diri kita sendiri karena kita akan menemukan semua jawaban di dalamnya. Pada abad ke-19 dan ke-20, saat humanisme kian mendapatkan kredibilitas sosial dan kekuatan politik, 2 cabang yang sangat berbeda tumbuh darinya. Humanisme sosialis, yang mencakup banyak gerakan sosialis dan komunis, dan humanisme evolusioner, yang penyokong paling terkenalnya adalah kaum Nazi. Kedua cabang setuju dengan liberalisme bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi makna dan otoritas. Keduanya tidak mempercayai adanya kekuatan transendental atau kitab hukum ilahiyah. Misalnya, jika Anda bertanya kepada Karl Marx apa yang salah dengan anak usia 10 tahun bekerja shift 12 jam di pabrik berasap, dia akan menjawab bahwa itu membuat anak-anak merasa tidak enak. Kita harus menghindari eksploitasi, penindasan, dan ketidaksetaraan bukan karena Tuhan berkata demikian, melainkan karena itu membuat orang menderita. Meskipun demikian, baik sosialis maupun humanis evolusioner mengemukakan bahwa pemahaman liberal tentang pengalaman manusia adalah cacat. Kaum liberal berpikir pengalaman manusia adalah fenomena individu. Namun, banyak individu di dunia, dan mereka sering merasakan hal-hal yang berbeda dan keinginan-keinginan yang bertentangan. Jika semua otoritas dan makna mengalir dari pengalaman individu, bagaimana Anda menyelesaikan kontradiksi antara pengalaman yang berbeda seperti itu? Pada 17 Juli 2015, Kanselir Jerman Angela Merkel berhadapan dengan seorang remaja putri pengungsi Palestina dari Lebanon, yang keluarganya mencari suaka di Jerman, tetapi akan segera dideportasi. Remaja itu, Reem, mengatakan kepada Merkel dalam bahasa Jerman yang lancar bahwa benar-benar sangat sulit menyaksikan bagaimana orang bisa menikmati kehidupan pada saat Anda sendiri tidak bisa. Saya tidak tahu kemana masa depan saya akan menuju. Merkel menjawab bahwa politik memang bisa keras, dan menjelaskan bahwa ada ratusan ribu pengungsi Palestina di Lebanon, dan Jerman tak bisa menampung mereka semua. Terkesima dengan jawaban tak masuk akal ini, Reem berurai air mata. Merkel mengusap punggung remaja putri itu tetapi tetap bersikeras dengan senjatanya. Badai reaksi publik menyerang Merkel, banyak yang menuduhnya tidak sensitif dan tak punya perasaan. Demi meredakan kritik, Merkel mengubah sikap, Reem dan keluarganya mendapatkan suaka. Dalam beberapa bulan kemudian, Merkel bahkan membuka pintu lebih lebar, menyambut ratusan ribu pengungsi masuk ke Jerman. Namun, Anda tak bisa menyenangkan setiap orang. Tak lama kemudian Merkel menghadapi serangan gencar, dianggap tunduk pada sentimentalisme dan kurang tegas bersikap. Banyak orang tua Jerman khawatir bahwa sikap berbalik Merkel berarti bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan standar hidup lebih rendah, dan mungkin menderita akibat gelombang pasang Islamisasi. Mengapa pula mereka harus mempertaruhkan kedamaian dan kemakmuran keluarga mereka untuk membantu orang-orang yang asing sama sekali dan mungkin tidak mempercayai nilai-nilai liberalisme? Setiap orang merasakan sangat kuat problem ini. Bagaimana menyelesaikan kontradiksi-kontradrasi antara perasaan pengungsi yang putus asa dan warga Jerman yang cemas? Kaum liberal tak pernah lepas dari kegelisahan atas kontradiksi semacam itu. Upaya terbaik Locke, Jefferson, Mill,
dan rekan-rekan mereka gagal memberi kita solusi cepat dan mudah atas teka-teki semacam itu. Menyelenggarakan pemilihan umum demokratis tidak membantu karena pertanyaannya kemudian adalah siapa yang boleh memberikan suara dalam pemilihan umum ini. Hanya warga negara Jerman atau juga jutaan orang Asia dan Afrika yang ingin bermigrasi ke Jerman? Mengapa memberi keistimewaan satu kelompok atas kelompok lainnya? Demikian pula, Anda tidak bisa menyelesaikan konflik Arab-Israel dengan menyerahkan keputusan pada 8 juta warga Israel dan 350 juta warga negara Liga Arab. Dengan alasan yang jelas, Israel tidak akan merasa terikat dengan hasil plebisit semacam itu. Orang merasa terikat pada pemilihan umum demokratis hanya bila mereka memiliki ikatan dasar yang sama dengan sebagian besar pemilih lainnya. Jika pengalaman pemilih lain asing bagi saya, dan saya percaya mereka tidak memahami perasaan saya dan tidak peduli tentang kepentingan vital saya, maka sekalipun saya dikalahkan dengan 1:100, saya pasti tidak punya alasan untuk menerima keputusan itu. Pemilihan umum demokratis biasanya hanya berjalan dalam populasi yang memiliki ikatan kebersamaan awal, seperti kesamaan keyakinan religius atau mitos kebangsaan. Pemilihan umum adalah sebuah metode untuk menyelesaikan perselisihan di antara orang-orang yang sudah menyepakati hal-hal dasar.